-1, -2. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat hidup yang sehat dan hidayah Islam dan iman. Salawat dan salam marilah kita kirimkan bagi pemimpin kita Nabi besar Muhammad SAW dengan tuntunan yang ditinggalkannya untuk kehidupan kita di dunia dan untuk kemaslahatan di akhirat kelak berupa Al-Quran dan hadis. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridha dan berkah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal saleh di sisinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita berketetapan hati untuk berpegang teguh kepada kedua pusaka yang telah diturunkan untuk kita. Yang terhormat Made Ketua 3M, Made Nurbaini Mikoski, pendiri sekaligus Ketua 3M yang kita muliakan tamu kita, narasumber Bapak Indra Bakhtiar, PhD, Mande-mande Minang mancanegara, dimanapun berada. Saya lihat cukup banyak peserta yang hadir pada malam hari ini. Dan Mas David juga sebagai penanggap sudah hadir. Oh iya lupa, terima kasih untuk mengingatkan saya. Yang terhormat Mande Dr. Satya Widyayeni sebagai pembahas nanti penanggap dalam pertemuan kita nanti. Saya akan juga menyapa pemirsa atau pendengar Radio Gebu Minang di seluruh dunia. Halo semuanya. Semoga tetap setia mengikuti acara radio kita, khususnya yang diselenggarakan oleh Mande Minang Mancanegara, 3M. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Selamat datang di acara Bincang Science and Application yang dilaksanakan secara daring oleh Perkumpulan Mande Minang Mancanegara tanggal 25 Juni 2023. Saya Armenia sangat gembira dapat memandu jalannya acara kita malam ini. Semoga dimudahkan dan berjalannya lancar. Sebelum kita mengikuti acara yang kita tunggu, izinkan saya menyampaikan tertib acara kita malam ini sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan Ketua Mande Minang Mancanegara. Yang ketiga, sajian topik ilmiah yang berjudul terapi stem cell oleh narasumber kita Dr. Indra Bakhtiar. Kemudian tanggapan dari penanggap dalam hal ini oleh Mande Dr. Satya Widyayeni. Yang kelima, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah kita minta kepada Ketua 3M Mande Ben untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Mande Ben, kami persilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita seperti yang Mande Mini katakan tadi, deskripsikan tadi, dan juga kita itu orang intelektual, human yang intelektual. Serta karunia Allah menurunkan Al-Quran ya, yang penuh dengan ilmu dan petunjuk hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa hadana lihada wa ma kunna. Inilah tadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jadi barang siapa yang ditunjuki Allah, ya, tiada seorang pun yang akan menyesatkannya. Begitupun siapa yang disesatkan Allah, tiada seorang pun yang akan memberi petunjuknya. Kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini terima kasih banyak yang dengan apresiasi yang sangat tinggi pada narasumber kita, Dr. Indra Bahtiar, penanggap Dr. Widya, Mandeh Widya, kemudian para moderator kita tidak asing lagi, ya, pada radio, Ibu Minang kita, dan semua para hadirin yang saya muliakan. Ini ya, kalau kita mendengar dan atau membaca kata stem cells, ya, ini pasti pikiran kita tuh pasti kepada yang pertama itu kepada embrio, yang tali pusar bayi, ya, secara awam, yang itu kita yang awam ini itu pasti pikiran kita ke sana. The bayi, tali pusar bayi. Kemudian stem cell. Wow, stem cell. Oh, ini sekarang yang jadi yang booming begitu ya. Untuk kecantikan gitu. Pasti pikiran kita kepada ke sana gitu ya. Mungkin kita yang awam, apalagi ibu-ibu, bunda-bunda begitu ya. Ya, skincare, skin rejuvenasi gitu ya. Terus jadi sebenarnya itu lebih dari itu. Dan kita ingat juga itu ya, di dalam Islam ada juga pemakaian embrio itu yang tidak boleh dan ada etiknya. Nah, bagaimana gitu ya? Nanti kita yang awam ini kita nggak ngerti gitu ya. Bagaimana ya begitu? Nah, tetapi dalam riset itu boleh dipakai, tetapi ada batas-batasnya. Jadi untuk tidak mengelirukan campur aduk yang dalam pikiran kita awam ini ya, alangkah baiknya kita semua itu mendapatkan pelajaran di sini begitu tentang apa itu stem cell. Nah, untuk terapi sebagai judul dari kita ini. Nah, barangkali lebih baik untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan aja waktu kepada narasumber kita, Dr. Indra Bahtiar. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada Mandeh Moderator, Dr. Armenia. Terima kasih banyak. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mandeh. Oke, Mande yang saya hormati, saatnya kita mengikuti acara puncak kita malam ini, yakni Science and Application yang berjudul terapi stem cell atau stem cell therapy. Ini adalah bincang-bincang santai untuk menambah pengetahuan dan wawasan Mandi Minang, khususnya yang bernaung dalam paguyuban kita ini. Mandi yang saya muliakan, selama ini kita mengetahui bahwa yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit itu adalah obat, biasanya berupa zat kimia, baik yang berasal dari alam maupun zat kimia sintetis atau semi-sintetis. Ada juga terapi alternatif seperti terapi totok saraf, terapi listrik, dan lain-lain. Pengetahuan tentang terapi berkembang terus dalam bidang pengobatan dan sekarang sedang dikembangkan pengobatan menggunakan sel. Dalam hal ini adalah stem cell dan produk terkait dengannya. Stem cell sudah banyak diperbincangkan sebenarnya di kalangan scientist. Konon ia dapat digunakan untuk mengobati bermacam-macam penyakit, ya, termasuk penyakit kanker. Tadi sudah disebutkan oleh Mandeh. Sejauh mana tingkat keberhasilan penelitian tentang itu dan apa kendala-kendala yang dihadapi sehingga sampai detik ini ketersediaan terapi ini masih sangat terbatas, merupakan pertanyaan di benak kita barangkali. Apa itu stem cell? Apa sumbernya? Bagaimana mendapatkannya? Apa saja penggunaan klinik, keuntungan dan keterbatasan penggunaannya, dan atau tingkat keberhasilan dan sebagainya.
dapat kita kupas pada malam ini. Begitu kan Pak Indra? Nah, kami sangat berterima kasih pada Pak Indra, PhD, berkenan sharing ilmu dan pengetahuan untuk kita bersama. Tapi sebelum Pak Indra memulai pembicaranya, saya perlu membacakan CV beliau. Ya, sedikit waktu untuk itu, minta maaf. Bapak Dr. Indra, di sini Indra Bachtiar, MSc PhD, merupakan lulusan Department of Pharmaceutical Molecular Biology, Graduate School Pharmaceutical Science, Tohoku University, Aoba, Aramaki, Aobaku, Sendai, Jepang ya, pada tahun 2002. Beliau juga sudah menjalani postdoctoral at Laboratory of Biophysics, Chemistry, National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute of Health di Bethesda, Maryland, USA. Sebagai tenaga profesional sekarang, posisi beliau adalah sebagai Director of PT Sistem Medika Indonesia, Solo, ya. Tetapi beliau sebelumnya sudah banyak berkecimpung di bidang ini, yaitu sebagai Research Committee Member at Markas Besar Kepolisian Indonesia, kemudian Senior Consultant CGMP Stem Cell Facility and Manufacturing at Kalbe Pharma tahun 2021, Project Leader of Allogenic of the Cell, Mesenchymal Stem Cell di Bio Farma, Kalbe Pharma, kemudian Principal Investigator of Stem Cell and Cancer Institute Indonesia, kemudian sebagai Head Proteomic and Genomic Core at Mohtar Riyadi and Center Institute Siloam Hospital. Kemudian pernah juga sebagai Staff Scientist at Laboratory of Biophysics, Chemistry, National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute of Health di USA, Bethesda, Maryland itu. Kemudian sebagai reviewer di Elsevier Publisher dari 2006 sampai sekarang. Capaian beliau adalah pernah mendapatkan Mambusho Scholarship Jepang tahun 98, kemudian Intramural Research Training Award IRTA tahun 2002 sampai 2004. Paten yang telah dihasilkan oleh beliau adalah combination of alpha-1 acid glycoprotein and alpha fetoprotein as an improved diagnosis tool for hepatocellular carcinoma. Paten dari Australia. Publication, beliau sudah membuat textbook, ya, Intact Open Science Textbook Chapter, dengan judul Hypoxia in Mesenchymal Stem Cell, Chapter 5, tahun 2017. Kemudian di Erlangga Medical Series, e-book berjudul E-book of Mesenchymal Stem Cell tahun 2020. Ada banyak publikasi yang sudah dihasilkan oleh Bapak Dr. Indra Bachtiar. Bisa dibaca di Google itu ya, di biodata beliau. Ya, tapi beberapa di antaranya yang terbaru yang saya perlu bacakan di sini adalah di jurnal bergengsi Stem Cell Research tahun 2021, judulnya Establishment Human Induced Pluripotent Stem Cell Line from Idiopathic Non-Familial Parkinson Disease Patient Using Self-Replicating RNA Factor. Kemudian Journal of Natural Product Research, remineralization and antibacterial effect of tooth paste containing non-hydroxyapatite and curcuma aeruginosa extract, and some others. Ya, kalau saya bacakan semuanya mungkin text time.
takutnya. Tapi nanti saya akan share di apa namanya kepada bunda-bunda di dalam chatting nanti. Oke, kemudian itu adalah sebagian kecil yang saya bacakan tentang biodata Bapak narasumber kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu mandi-mandi sekalian tidak sabar lagi untuk mendengarkan ceramah beliau, dan untuk itu waktu kami persilakan kepada narasumber Bapak Indra Bakhtiar PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Uni Prof Armenia atas pembacaan CV ya Uni ya. Cukup membuang waktu, mungkin mestinya tadi dikit aja Uni, salah kirim saya berarti. Terima kasih Bu Ben, terima kasih banyak. Terakhir ketemu Bu Ben 18 tahun yang lalu ya Bu. Kita ketemu Bu Ben 18 tahun yang lalu, mungkin terakhir kita ke Smoky Mountain. Karena memang saya paling suka sama Indian, jadi kita ke Smoky Mountain itu, di situ ada Indian Reservation di situ. Jadi memang saya suka naik gunung, orang suka naik gunung tuh suka cerita-cerita tentang Indian. Memang bacaan sejak kecilnya Old Shatterhand. Jadi memang suka-suka petualangan seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Prof, Uni, Adi, Sadonyo yang telah bergabung malam ini. Dan mungkin disclaimer juga bahwa ini murni kita hanya sharing session. Tidak ada di sini urusan bisnis, urusan penjualan, atau urusan promosi, nggak ada. Jadi tidak ada, kalaupun nanti ada di dalam nama-nama perusahaan dan segala macam, itu semata-mata karena memang itu milik perusahaan itu gitu, tapi tidak bermaksud untuk menjual atau promosi. Itu mungkin yang perlu saya buat disclaimer di sini sehingga tidak ada nanti hal-hal yang lain di belakang ini. Dan yang kedua, mungkin kita di sini diskusi, jadi banyak hal-hal yang saya sendiri belum tahu ya, saya tidak mengerti banyak juga dalam hal ini, mungkin kita bisa diskusikan nanti sehingga bisa lebih memperkaya khususnya diri saya sendiri, pengetahuan stem cell ini mungkin buat kita semuanya juga. Baik, saya mulai saja. Ini slide-nya saya udah terlihat ya? Sudah Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kita mulai. Memang tadinya waktu dalam perjalanan dari Bandung ke sini jam 12 tadi saya berpikir ini kira-kira yang mana slide yang seperti apa, apakah yang buat dokter, yang di sini yang hadir tidak dokter semuanya, atau yang buat awam. Di sini juga ada dokter juga, takut bosan, jadi saya campur. Jadi di sini kita mulai saja dari betul-betul umum sekali, nanti baru di tengah-tengah kita masuk cerita tentang stem cell, cerita tentang aplikasinya, dan sedikit mungkin di belakang cerita tentang beberapa hal yang perlu kita ketahui, termasuk juga bagaimana cara membuatnya mungkin itu juga perlu di ini. Semoga waktu kita malam ini cukup, dan kepada Uni moderator mohon saya diberitahu jika kepanjangan atau waktunya habis ya. Saya kadang-kadang suka lupa. Baik, dari judul yang diberikan ke saya 1 bulan yang lalu itu stem cell therapy, science and application. Jadi ya kita sedikit diskusi tentang sel, asal muasal dan aplikasinya. Oke, nah kita mulai dulu mungkin dari, karena tadi sempat disinggung tentang anti-aging gitu ya, sempat disinggung tentang awet muda. Saya ingin sedikit menyinggung kira-kira di dunia ini ya yang paling panjang usianya itu makhluk apa gitu. Kita tahu ikan koi. Nah, ikan koi itu kenapa orang Jepang suka dengan ikan koi? Mungkin karena awet muda ya, awet umur panjang sampai usia 200 tahun ya. Jadi memang ikan koi ini usianya lama sekali sampai 200 tahun. Itu mungkin yang membuat ikannya cukup spesial di mata orang Jepang, mungkin orang China mungkin gitu ya. Ini juga kerang yang begitu mudahnya kita makan sehari-hari, itu mungkin tanpa sadar kita telah mengkonsumsi makhluk hidup yang usianya ratusan tahun loh, yang tanpa kita sadari.
even lebih tua dari usia kita sendiri yang memakannya itu. Ini katanya usia sampai 400 tahun kerang-kerangan di sini, di kerang dari North Atlantic ya, lautan North Atlantic. Ada juga ternyata di dunia ini yang immortal. Jadi makhluk immortal juga ada. Saya pikir ini yang namanya ubur-ubur ini atau jellyfish ini mungkin akan menjadi suatu penelitian yang menarik bagi manusia di masa yang akan datang. Somehow itu si makhluk ini nggak mati-mati ternyata gitu. Khususnya ini yang jenis Turritopnis dorni ya, mungkin orang biologi lebih tahu masalah ini dia immortal ini gitu loh, jadi nggak mati gitu. Nah, terus kalau kita sudah tahu tentang makhluk hidup in general, bagaimana ini dengan manusia sendiri? Sebenarnya manusia itu hidupnya berapa tahun gitu. Tadi kita udah singgung, ternyata orang yang paling tua saat ini berusia 122 tahun 164 hari. Ini orang Prancis, Jean-Louis Colmont, ini orang Prancis. Memang di Indonesia kemarin ada katanya setahun yang lalu namanya Mbah Goto. Mbah Goto itu di Solo. Katanya usia sampai 140 tahun. Cuma sayang karena kita di Indonesia kan yang namanya data suka kurang ya. Kita untuk pendataan kita sangat susah di negeri kita, sehingga susah untuk dipercaya apakah usia beliau memang demikian ya. Ya jangankan data orang ya, data rumah sakit pun di Indonesia susah mencarinya. Saya dulu pernah melakukan studi epidemiologi, saya cari data pasien di FKUI atau di RSCM yang kita anggap yang paling canggih di Indonesia. Nah, itu datanya berantakan juga gitu loh. Jadi memang untuk studi epidemiologi kita di Indonesia itu agak susah. Itu yang sedang diperbaiki di RSCM sekarang, data pasien ini. Ini orang Jepang, ada juga ini Kamato Hongo, ini 116 tahun. Ya, ada juga yang 116 tahun ya sama-sama ini. Nah, menurut Havlik ini mereka berteori ya, ini namanya Leonard Havlik di sini. Itu menurut beliau namanya sel manusia itu ya, sel manusia itu bisa berduplikasi sampai 50 kali ya. Artinya apa? Artinya kalau bisa berduplikasi sampai 50 kali itu memungkinkan kita hidup sampai 150 tahun. Ya, jadi tidak mustahil kita bisa hidup sampai segini ya, sampai 150 tahun. Sel, artinya itu sel ya. Nah, maka jadi pertanyaan aja sih kadang-kala bagi saya kalau sedang baca-baca buku agama gitu ya, yang ada nabi-nabi kita yang hidup sampai 800 tahun, 900 tahun gitu ya. Nah, itu kadang-kadang agak bingung juga gitu, karena dari sisi sel secara biologi itu mau kemampuan orang hidup cuma sampai 150 tahun seperti ini, atau yang tinggi sampai sekian hasta gitu ya, yang kita nggak usah bahas itu. Cuma dari sisi biologi memang saya belum ketemu itu jawabannya orang bisa hidup sampai di atas 500 tahun. Nah, akan tapi kalau memang secara teori menurut si Havlik tadi itu kita bisa hidup sampai 150 tahun, tapi itu mungkin tidak gampang juga ya, tidak mudah juga ya. Misalnya nih, kena habit ya, lifestyle. Ya, lifestyle di sini semacam minum dan segala macam itu juga bisa mempengaruhi biaya hidup. Kok biaya hidup sih, usia kehidupan. Di sini obesity juga ya. Kadangkala juga dulu di Amerika itu katanya, terutama yang saudara-saudara kita yang dari African American itu, menurut mereka tuh justru kalau gemuk itu lambang bonafit gitu ya, lambang orang kaya gitu. Tapi sekarang mungkin baru mulai sadar bahwa justru kalau kegemukan itu adalah dekat dengan tidak sehat sebenarnya gitu, obesity. Ya, jadi obesity itu cukup banyak membunuh manusia gitu ya, kematian akibat obesity. Yang ujung-ujungnya macam-macam, yang kita rasakan sekarang kita obes ya, di usia-usia 50 sudah obes segala macam, tiba-tiba jalan kaki udah sakit, kena osteoartritis dan seterusnya lah. Terus udah kena diabetes ya, macam-macam gitu. Makanya itu yang harus diperhatikan sekali gitu. Di sini dikatakan diabetes ya, setiap 6 detik ya satu orang meninggal di dunia akibat diabetes. Nah, itu saking berbahayanya gitu ya diabetes ini. Ya, malah katanya tahun 2000 hari ini saya baca di koran tahun 2050 itu diperkirakan sekitar 1,3 miliar penduduk bumi akan terkena diabetes. Dan terkena diabetes ujung-ujungnya akan kemana-mana. The mother of disease itu kan diabetes ini ceritanya.
Jadi kita akan bisa penyakit kita kemana-mana kalau sudah kena diabetes ini. Ini adalah beberapa dari negara gitu ya, yang banyak menderita diabetes. Nah, ya inilah Indonesia. Kita kalau yang begini-beginian ya, diabetes atau penyakit apa atau korupsi mesti kita ada di 10 besar ya. Yang mudah-mudahan nanti di tahun yang akan datang bukan yang jelek-jelek seperti 10 besar, tapi mungkin yang bagus-bagusnya gitu. Indonesia di sini ada nomor berapa ini? Cukup besar, cukup banyak ya untuk penderita diabetes. Ini juga beberapa penyakit ya, cancer ya itu juga pemenuh yang cukup besar ya. Lung, pankreas ya, kanker pankreas, lung juga, liver ya itu juga cukup menjadi pemenuh yang cukup ini ya, penyakit yang inilah yang ngabis-ngabisin BPJS ya, kanker, tapi ya banyak ke BPJS kita habis uangnya di cancer ini ya cukup besar gitu. Nah, kalau kita lihat hallmark of aging gitu ya, macam-macam ini yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan kita gitu ya. Kita nggak akan cerita tentang genomic instability di sini atau telomer, tapi yang pasti yang akan kita bahas dalam ini adalah bahwa salah satu yang berpengaruh terhadap aging itu adalah stem cell. Stem cell yang kita kekurangan stem cell di dalam tubuh itu salah satu hal dari semua ini yang mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Nah, how to preserve life ya, terus gimana dong supaya kita itu bisa tetap sehat gitu ya, bukan awet muda, mungkin tentunya sehat ya, sehat di usia senior gitu tentunya. Kita lihat di sini ini adalah tubuh manusia ya. Saya coba pelan-pelan dari tubuh mengecil ke organ, dari organ mengecil ke tisu. Nah, yang lebih kecil dari tisu itu itulah disebut dengan sel atau disebut dengan stem cell. Nah, jadi begitu panjang ya dari awal baru saya sekarang masuk cerita tentang stem cell ini. Nah, what are stem cells di sini ya, kira-kira stem cell apa sih gitu. Yang harus kita lihat di sini. Nah, ini pertama kali ini memang bermula sebenarnya enggak juga dikatakan tahun 98 ini orang menemukan stem cell. Saya ternyata pernah membaca jurnal, bukan baca jurnal ya, bertemu dengan orang Rusia, dia baca sekitar tahun 87 sebenarnya itu di Rusia. Di sini kan 98 ya. Si James Thomson ini cerita sel. Sebenarnya tahun 87 sudah ada orang Rusia ya bercerita tentang stem cell, tapi akibat Rusia itu bahasa kita nggak bisa baca dan negerinya tertutup saat itu sehingga ilmunya nggak keluar gitu. Dan sama sekarang begitu Rusia sudah bebas, bukan sudah bebas, sudah mulai ini membuka diri, ya udah mulai ilmunya mulai keluar. Ini kalau kita bisa ceritakan di sini, ya muasal menurut jurnal secara legalnya di sini itu berawal dari tahun 98, namanya James Thomson, itu dari University of Wisconsin Medicine. Dia di sini meneliti tentang mungkin kita tahu IVF ya, in vitro fertilisasi atau bayi tabung. Itu bayi tabung itu biasanya apa ya? Pada saat terjadi pembuahan di luar itu secara in vitro itu kan tidak semuanya diimplan. Sebagian itu biasa ditaruh di luar dan dibuang gitu loh. Nah, mereka jadi curiosity aja sih, nama juga peneliti gitu. Ini kenapa implan seperti ini bisa jadi manusia gitu kan? Ya, kalau kita cerita manusia tentunya di situ banyak kesatuan yang ada di situ dari daging, jaringan-jaringan otot halus, kasar dan semuanya ada. Mereka coba teliti ya. Ini adalah IVF ya. Nggak tahu saya di sini semoga kursor saya bisa dilihat ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah hasil dari in vitro tadi. Nah, isinya ini yang mereka ambil, inner cell membran. Ini nanti kalau kita implan, ini yang ini hasil IVF ini implan, ini akan jadi manusia. Yang kulitnya ini menjadi plasentanya, di dalam ini jadi manusia. Ya, ini adalah. Nah, ini mereka coba ambil ya, somehow itu mereka berikan sesuatu. Ternyata betul memang bahwa ternyata kalau yang inner cell membran ini mereka mereka lakukan sesuatu memang bisa menjadi kurang terlalu kecil ya. Jadi tubuh kita ini kalau bisa dibagi gitu ya, ada yang disebut dengan bagian endodermis ya, eksodermis sama mesodermis. Ya, misalnya yang endodermis di sini misalnya ada pankreas, hati, lung dan semuanya gitu ya. Ada yang meso, ada yang ekto ini semacam kulit kita ya, kulit dan semuanya itu ternyata bisa ya. Jadi dia coba ternyata memang yang isi ini yang nanti cikal bakal manusia ini dicobakan di lab
Ternyata memang bisa jadi kulit, bisa jadi tulang, bisa jadi semuanya gitu. Nah, dari itu mereka mengatakan bahwa ternyata ini asal usul manusia ini itu mereka sebut dengan embryonic stem cell. Ini asal muasal banget, ya. Ini disebut dengan embryonic stem cell. Ini dia kira-kira gambar sebelah kiri. Ini dia pada akhirnya si orang ini dapat ini, dapat Nobel Prize nih, si penemu embryonic stem cell ini. Nah, jadi di sini, oke, ini saya skip saja, terlalu saintifik ya. Saya lanjut. Jadi kira-kira demikian. Jadi kalau demikian ini kira-kira yang dikatakan dengan embryonik tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa stem cell itu semacam apa ya? Semacam raw material lah. Raw material tubuh manusia. Sama sepertinya mobil gitu ya. Mobil itu raw material boleh dikatakan misalnya besi. Dari besi kita bisa bikin pintu mobil, dari besi kita bisa bikin mesin, dari besi kita bisa bikin macam-macam lah bagian daripada si mesin. Sama juga stem cell, dia bisa di sini membuat apa ya, yang tadi udah ceritakan, bikin pankreas, macam-macam, lang, bikin sperma juga, buat apa ya, fertilisasi gitu ya, kulit dan seterusnya. Nah, cuma sayangnya, bukan sayangnya mungkin ya sama seperti mobil juga. Kalau kita mengatakan stem cell ini ada raw material, ya mobil sama. Jadi mobil-mobil yang atau stem cell yang berasal dari orang tua itu stem cell jumlahnya sedikit. Semakin lama semakin sedikit, sama halnya seperti kalau kita beli mobil tahun 80-an, itu kalau kita cari sekarang raw material atau apa namanya spare part-nya kan udah susah gitu ya. Spare part buat mobil atau raw material buat mobil lah susah sekarang spare part-nya itu. Stem cell juga demikian. Semakin kita tua, maka spare part kita semakin sedikit, stem cell kita semakin sedikit, yang mengakibatkan ya di situ mungkin kulit kita berkerut dan seterusnya sehingga sel-sel kita juga semakin menurun, sehingga ya kita meninggal dunia lah ya. Mungkin itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu jumlahnya tidak terlalu banyak di bumi mungkin gitu ya. Sehingga harus ada kematian di situ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam stem cell itu sendiri. Secara umum sebenarnya ada 3, di sini saya hanya sebutin 2 ya, ada 3. Pertama itu apa yang disebut dengan hematopoietic stem cell, ada juga disebut dengan mesenchymal stem cell, dan ada lagi satunya lagi neural stem cell. Nah, kalau kita cerita dulu pernah tahun-tahun berapa ya, cerita-cerita tentang implan ya, implan sumsum tulang belakang ya. Jadi orang yang terkena leukemia supaya dia bisa apa ya, supaya leukositnya itu bisa baik lagi, itu biasanya kita implankan, ambil sumsum tulangnya dari saudaranya sendiri yang match ya, atau ya kira-kira bisa lah diimplan gitu. Itu ini dilakukan. Itu sebenarnya stem cell, lebih tepatnya hematopoietic stem cell ya. Maka di sini dikatakan ditemukan di darah tali pusat, di bone marrow atau darah perifer. Nah, yang kedua itu mesenchymal stem cell, ditemukan pada jaringan. Nah, terus menariknya bagaimana? Yang disebut dengan hematopoietic stem cell ya, ini banyak berurusan dengan pembentukan darah ya. Di sini bisa membentuk neutrofil, basofil, platelet ini trombosit ya, atau sel darah merah. Ini banyak berhubungan dengan kayak ini ya, kalau orang menderita kanker ya, katakan leukemia gitu ya. Ya, leukemia apakah AML, neoplastik atau limfoblastik leukemia, bisa ini bisa buat kanker. Dan sumbernya harus dari orang-orang yang apa ya, yang terdekat. Jadi harus match di sini maksudnya gini loh. Gampangnya gini, misalnya gini nih, kalau kita ingin transfusi darah tentunya harus cocok darahnya gitu ya, harus sama-sama darah B, harus ditransfusi darah orang B, terus ada resusnya, kita perhatikan resus itu apa ya, ya itulah jenis darah lah yang harus sama gitu loh. Dan biasanya kalau transfusi sumsum juga sama, kita lihat namanya SLA typing, bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya gitu. Itu adalah suatu tipe-tipe dalam satu darah itu, dia nanti oleh tubuh dianggap musuh, di reject atau tidak gitu loh. Nah, itu harus dilihat dulu, di matchkan di luar. Nah, itulah yang membuat di cerita hematopoietic stem cell ini risiko rejeksinya ada. Jadi kita tidak sembarangan untuk mendapatkan sumbernya. Itu persoalan pada hematopoietic stem cell. Tapi bagusnya dia bisa untuk mengobati penyakit kanker. Nah, yang kedua itu tentang mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell ini itu memang banyak ditemukan pada jaringan ya. Jaringan Wharton jelly ini loh, tali pusat bayi yang selama ini dibuang ya.
tali pusat bayi itu yang dipotong biasanya bayi, plasenta, tali pusat yang ke arah ibu biasanya ini yang dipotong. Sumsum tulang juga ada terus ada adipos ya, lemak ya, lemak termasuk juga ada di jaringan kulit. Nah, persoalannya di sini bukan persoalan ya. Nah, ini dia mengarah ya, kalau sistem sel ini yang disebut dengan mesenchymal stem cell ini, mohon maaf kalau kurang mengerti tentang teori, nanti kita bisa didiskusi dalam diskusi ya. Ditanyakan dalam diskusi nanti, nggak apa-apa. Jadi mesenchymal stem cell ini dia dia bisa memperbaiki saraf, maka dikatakan si mesenchymal ini bisa untuk pasien-pasien Parkinson misalnya gitu ya, Alzheimer gitu ya. Untuk blast, kondrosit. Jadi dia bisa berubah jadi kondro jaringan kondrosit dengan tulang rawan lah gitu ya. Sel endotel, adiposit, lemak ya. Kita lanjut saya dulu. Nah, cuma menariknya ini loh. Dibandingkan dengan tadi yang disebut dengan hematopoietic stem cell, kalau mesenchymal stem cell ini itu nggak harus diperiksa dia itu cocok atau tidak cocoknya gitu. Kenapa demikian? Kenapa kalau yang tadi itu harus ada cocoknya? Nanti kita diskusikan ya. Sementara diterima aja dulu. Jadi ini kalau mesenchymal stem cell ini boleh dipakai dari sumber siapapun. Jadi tidak harus match dan tidak ada risiko rejeksi ya. Jadi dia bisa sumber dari orang lain, bisa buat orang lain. Ya, justru ini banyak dipakai untuk membantu proses transplant ya. Mungkin kalau yang tinggal di Indonesia sering mendengar berita-berita dari Pak Dahlan Iskan itu yang paling suka dia promosi ya, paling suka promosi. Nah, ini dia pada saat diimplan hatinya itu justru pakai mesenchymal stem cell ini gunanya buat mensupres tubuhnya sehingga tubuhnya bisa menerima implan si hati tadi. Jadi dia malah si mesenchymal stem cell ini kalau bahasa kedokterannya itu imunosupresan namanya. Dia justru menekan sistem imun kita gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke stem cell, sumber-sumber stem cell sama aplikasi di bidang klinis. Nah, ini kira-kira demikian. Jadi dari sumber-sumber, jadi stem cell bisa berasal dari sumber sumsum tulang, bisa bersumber dari lemak. Di sini adalah lemak dari tamitak ini ya. Orang tuh kalau gemuk, biar telur gemuk tuh biasa dipotong nih perut gitu ya, tamitak namanya. Bisa juga pakai liposuction. Atau bisa sumber nih yang tadi kita bicarakan dari tali pusat. Bisa juga dari darah. Nah, dilihat dari sumber tadi, di stem cell ada dua istilah di sini. Ada yang disebut dengan allogeneic stem cell sama autologous stem cell. Apa itu allogeneic stem cell? Allogeneic stem cell itu adalah stem cell yang berasal dari satu donor. Tadi kita udah udah diskusikan tadi bahwa stem cell yang namanya mesenchymal stem cell ini sumbernya boleh dari orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa mencari donor. Ya, donor, kita cari donor yang bagus, misalnya gitu ya. Kita lihat keturunan di atasnya 2 atau 3 keturunan yang tidak ada penyakit degeneratif, misalnya gitu, tidak ada terkena kanker dan seterusnya. Ini bisa kita jadikan sebagai master cell bank. Ini biasanya banyak dilakukan oleh industri farmasi, termasuk kita melakukan ini juga. Ada juga autologous, ya ini bukan zaman dahulu kala ya, sekitar 10 tahun yang lalu lah pada saat saya memulai stem cell di Indonesia sekitar tahun 2010. Nah, ini biasa dari orang. Jadi autologous adalah sumber dari diri kita sendiri, diambil dari lemaknya, dari lemak kita proses dan kita kembalikan ke orangnya. Jadi pada saat itu kita punya tagline buat autologous stem cell ini, tagline kita itu adalah your body is your medicine. Ya, jadi kalau orang jalan gemuk, perut orang buncit misalnya, ya kita nggak ketawa, malah kita anggap itu adalah sumber obat gitu ya. Ya, sebagai guyonan lah gitu ya. Sehingga orang yang merasa besar perutnya malah merasa menjadi orang yang diperlukan orang lain gitu. Nah, cuma ini persoalannya persoalannya banyak di sini ya, nanti kita diskusikan. Salah satunya adalah jika sumber yang diambil ini usianya sudah tua atau sumber yang diambil dia sudah sakit, tentunya sumbernya itu sendiri sudah tidak bagus sehingga kalau kita proses pun hasilnya juga kurang baik. Jadi kira-kira demikian. Ini adalah beberapa aplikasi yang membuat stem cell di Indonesia cukup terkenal. Ini banyak dipakai pada saat COVID kemarin gitu ya. Pada saat COVID, stem cell dan turunnya banyak sekali kita membantu untuk menyembuhkan pasien COVID. Nah, ini banyak negara ya, banyak negara ini pakai, termasuk juga Indonesia di RSCM kalau nggak salah ini sudah menggunakan stem cell maupun turunannya untuk COVID. Ya. Nah, ini adalah buat burn ya, buat luka bakar. Ini pasien luka bakar udah lama nih, slide saya yang lama ini di rumah sakit
di Bandung ya, rumah sakit di Bandung itu rumah sakit Pak ya, di Bandung, rumah sakit umum di Bandung ya. Ini adalah kita nyimpannya di sini. Ini adalah buat ini gangren ya, gangren itu bahasa Padangnya apa ya? Inilah ya, bahasa bahasa kampung sayanya critical limb ischemic namanya ya. Ini juga banyak dipakai sekarang dan hasilnya bagus ya. Jadi tidak perlu mestinya diamputasi, jadi tidak jadi diamputasi. Nah, ini adalah untuk diabetes juga, diabetes banyak ya, sudah kita pakai juga stem cell buat diabetes. Ini adalah kasus diabetes tadi kita udah cerita, saya skip saja. Nah, ini untuk skin rejuvenation. Nah, ini di sini lebih banyaknya itu adalah dari diri dia sendiri. Jadi jadi diambil dari lemaknya sendiri, katakan diambil dari lemak perut ya misalnya gitu. Jadi buat mengecilkan perut, lemaknya dipakai untuk wajah, menghilangkan wrinkle dan semua seperti ini, macam juga ya seperti ini diambil di sini. Jadi buat wrinkle, bisa juga buat kebotakan di sini ya. Buat kebotakan juga bisa. Ya, tapi memang akhir-akhir ini yang kebotakan yang paling bagus itu bukan stem cell-nya, tapi justru kita implan, jadi rambutnya sendiri kita ambil, kita implan ke tempat ini, tapi di implannya itu pakai pupuknya itu dari stem cell ya, sehingga dia bisa tumbuh ya, bisa bertumbuh. Karena biasa kalau kita pakai obat, karena yang namanya kebotakan itu diakibatkan oleh hormon biasanya. Jadi tetap aja hormonnya itu kita perbaiki, dan rambutnya itu kita ambil dari rambut kita sendiri, dari rambut yang bersangkutan, baru kita implan ke sini. Itu hasilnya lumayan bagus. Cuma harganya lumayan mahal. Satu lembar rambut itu kalau nggak salah sekitar 100.000 rupiah sekarang. Jadi kebayang kalau Bapak Ibu pagi-pagi mandi gitu ya, terus rambutnya rontok 4 atau 5 lembar tuh harganya 500 juta, 500.000 tuh. Maka tuh hati-hati jangan sampai rontok. Ini adalah buat breast augmentation, biasa buat pasien-pasien kanker payudara yang payudaranya udah diangkat segala macam. Biasanya kita bisa buatkan lagi payudaranya gitu ya, dengan adanya stem cell ini. Ini di sini erectile dysfunction, biasanya cerita yang tadi, cerita apa? Cerita orang tadi diabetes segala macam, itu biasa kadang-kadang ujung-ujungnya ke sini, ke impotensi ya, erectile dysfunction. Nah, di sini bisa ya. Cuma nanti lebih lanjut kita bisa diskusikan di sini tentang erectile dysfunction ini dan fungsinya stem cell. Ini yang paling banyak nih, OA ya, osteoarthritis ya. Osteoarthritis ini di Indonesia ini mungkin dalam waktu dekat ini Kolegium Kedokteran untuk OA ini mereka akan melegalkan pengobatan stem cell ya di ini. Jadi ini cukup maju, bukan hanya di Indonesia bidang ortopedi ini, tapi juga di dunia ya, termasuk juga untuk bidang bedah plastik sama kulit ya. Untuk bidang-bidang yang lain masih banyak pro kontra, masih menganggap ini kenapa nggak begitu, kenapa begitu, kenapa begini. Nah biasa gitu. Dan lucunya orang Indonesia ini kalau produk di luar negeri malah diterima, tapi produk dalam negeri itu banyak kenapa-kenapanya gitu ya. Biasalah, memang mungkin didikan Belanda yang buat kita harus seperti itu. Jadi percaya ke luar negeri daripada dalam negeri. Ini adalah beberapa cerita lagi ya, tentang bagaimana ini data dari RSCM ya, pasien OA ini bukan badan, ini lutut ya, kita lihat di sini bagaimana sudah mulai menipis ya, di sini sudah menebal lagi setelah dikasih implan stem cell kolagen, sudah mulai menebal lagi di sini ya. Ini buat anti aging ya. Nah ini nih buat anti aging. Nah jadi biasanya kalau orang itu tua gitu ya, orang itu tua itu kalau marker itu apa ya, penanda. Jadi kalau kita periksa darahnya itu biasanya hormon atau protein yang disebut dengan interleukin 6, nggak usah dipikirin, kira-kira demikianlah, atau si reaktif protein namanya TNF alpha, itu semuanya meningkat. Sama halnya kalau kasus COVID kemarin. Jadi pada saat COVID kemarin, orang-orang yang terkena COVID ini nilainya semuanya naik loh. Nilai yang 3 ini semuanya meningkat. Ya. Nah harapannya dengan stem cell ini semuanya bisa, karena ini kalau ini meningkat, orang ini akan rentan terkena penyakit jantung, ya, kardiovaskular atau PAD ya, PAD, peripheral artery disease di sini, atau juga ya kemana-mana lah, diabetes, ini frailty syndrome, orang rentak. Jadi kita apa ya, orang Padang tuh orang tua lah sudah mulai didi, kalau bahasa Padang, bahasa Indonesianya apa ya, bahasa cerewet apa sih, ya itulah frailty sih. Frailty gimana sih Bu Ben, mungkin bisa bahasa Padangnya apa itu, atau bahasa Indonesianya frailty ini?
tua renta, saya renta lah, Alzheimer, dementia, dan mortalia. Nah, itu harapannya dengan diberikan stem cell, itu harapannya ini nilainya turun semua, menurun semua. Saya pernah mencoba stem cell tahun 2017 ya, karena selama 7 tahun dari 2010 kita coba edukasi stem cell di Indonesia ini, dan dikatakan itu aman. Nah, sehingga pada tahun-tahun 2016 orang mulai bertanya ke saya, menanyakan, ini Pak Indra cerita stem cell aman, pernah nggak pakai stem cell itu sendiri? Jadi saya di-challenge untuk menggunakannya gitu kalau emang aman. Akhirnya 2017 saya bersama beberapa board of director di Kalbe Pharma dan beberapa profesor di Prodia waktu itu, kita pakai stem cell. Dan kita uji, jadi awal before stem cell kita cek interleukin 6 dan seterusnya, dan setelah 3 bulan kita periksa lagi, dan memang menurun nilainya ya, nilainya turun ya. Dari sisi rasa juga memang terlalu subjektif ya, yang merasa stamina lebih baik dan seterusnya. Tapi memang dari sisi biologisnya memang terlihat di sini. sekalian baca ini Biologinya ya. Dah. Oke. Ada yang bocor ya? Mana Oke. suaranya, Sah? Anissa Alpira, tolong mikrofonnya dimatikan dong. Oke. Mata Nah, dulu. ini jurnal, ini ya cerita yang tadi ya. Ini adalah jurnal gerontologik, ini adalah jurnal cukup bergengsi ya. Bukan juga ya, mungkin ya Q1, mungkin Q0, bukan Q1, mungkin Q lebih bagus dari 1 mungkin. Nah, Iya. ini di sini melakukan uji klinis stem cell untuk orang tua ya, aging frailty, orang tua renta mungkin di sini ya. Di sini dicobakan orang yang usia rata-rata 75 ya. Jumlahnya 30 orang ya, diberikan dosis stem cell 100 juta sama 200 juta ya. Di sini kita lihat hasilnya di sini gitu ya. Di sini adalah banyak. Nah, ini 6-minute walk test ini adalah buat cek jantung gitu ya. Di sini kita lihat, di sini adalah dosis stem cell 100 juta, 2 juta ini placebo, nggak dikasih apa-apa, tidak diberikan apa-apa. Di sini dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan 6-minute walk test, artinya peningkatan fungsi jantungnya. Ini adalah TNF-alpha. TNF-alpha adalah yang tadi kita tahu, ini adalah faktor inflamasi. Nah, dengan diberikan stem cell dia turun ya, cukup turun drastis. Begitu juga di sini macam-macam nih, termasuk juga di sini sexual quality life. Ya, jadi ini pakai kuesioner biasanya. Di sini kita bisa melihat di sini yang dosis 100 juta, 2 juta dan placebo. Di sini mungkin ya dikatakan dengan adanya stem cell itu secara quality of life mungkin ya, bukan quality seksualnya mungkin dalam hal ini gitu ya. Jadi memang lebih bagus ya dengan diberikan stem cell dibandingkan placebo. Ini uji klinis ya, uji klinis, dan tentunya mereka memberikan ini setelah mereka yakin juga bahwa stem cell ini aman. Ya, cuma di sini data tidak saya sampaikan, dan ini yang meneliti orang Amerika ya. Semoga dengan orang Amerika, kalau kita cerita orang Amerika atau orang luar negeri kan bisa kita lebih bisa percaya gitu ya. Nah, ini bukan orang Indonesia ini, dan aman. Bukan hanya Amerika yang meneliti, ada juga Australia namanya di Melbourne Uni, itu ada lagi namanya di Jepang juga ya, cukup maju di situ, sampai ada orang Jepang namanya Yamanaka mendapatkan Nobel Prize untuk stem cell ini ya, ada. Jadi dari sisi safety sampai sejauh ini, sejak stem cell dikenal tahun 2005 sampai sekarang belum ada orang yang mati atau kenapa akibat stem cell, belum ada ya, kecuali untuk hal yang lain gitu ya. Hal yang lain pakai stem cell sudah meninggal. Nah, tapi setelah diteliti ternyata itu bukan akibat stem cell. Nah, cuma ini lagi nih, begitu bagusnya dikatakan stem cell tadi gitu ya. Ini apa segala macam. Ternyata di sini stem cell itu jangan asal diberikan ya. Dikatakan stem cell bagus dan seterusnya, ternyata malah bisa berbahaya. Tapi berbahaya sebenarnya bukan akibat stem cell, tapi akibat stem cell itu dibuat nggak benar. Ya, jadi kita asal ngomong stem cell tapi dia ada kontaminasi dengan E. coli. Ya, akibatnya apa? Yang jangan alih-alih dia mendapatkan bayar mahal, mendapatkan suatu kesembuhan, yang ada malah dia menjadi tambah sakit. Karena apa? Karena akibat stem cell, tapi akibat kontaminasi daripada yang lainnya. Bisa jadi kontaminasi bakteri, bisa jadi kontaminasi oleh beberapa kimikal tertentu gitu. Jadi hati-hati. Di sini kan more hype than hope gitu ya. Jadi jangan asal beli stem cell, produk dari luar negeri apa, nasa cukup laku itu.
Kita nggak tahu dia bikinnya di mana. Dan udah gitu nggak ada izin BPOM lagi misalnya gitu. Atau izinnya itu dipaksa jadi sehingga dapat izin apapun dan namanya. Tapi pada saat mereka jualan itu ceritanya stem cell, tapi untuk izinnya mereka hanya cerita vitamin dan seterusnya. Misalnya akal-akalan bisnis gitu ya, seperti itu. Nah ini kita harus tahu how to make it, how to produce it. Jadi kita harus make sure karena ini adalah sesuatu yang harus diinjeksikan ke dalam tubuh, which is itu sistemik dan berbahaya sekali. Dan kita harus betul-betul yakin bahwa ini harus bebas dari kontaminasi. Makanya industri stem cell ini harus di dalam golongan industri farmasi dan statusnya itu harus CPOB namanya. Terus termasuk steril ya, ruangan sterilnya kelas B, kelas paling steril. Ya, even lebih steril daripada ruang OK, jauh lebih steril pada ruang OK. Kami di industri farmasi stem cell itu nganggap ruang OK itu ada ruangan kotor gitu. Karena memang banyak sekali di situ bakteri yang tidak pernah kita periksa di situ gitu ya. Jadi demikian. Nah ini nih beberapa nih, begitu heboh kita stem cell, padahal mungkin ya tidak seperti yang kita bicarakan di awal juga tadi, tidak sehebat itu juga karena masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui di stem cell, terutama untuk efikasi gitu ya. Mungkin katanya bagus buat jantung, ya, tapi kan belum ada suatu uji statistik ya dalam bentuk uji klinis yang memastikan dosis tertentu, frekuensi tertentu, dan penyakitnya seperti apa sembuh itu belum pasti ada. Tapi hanya lebih banyak kepada dari mulut ke mulut gitu ya. Sekalipun ada beberapa jurnal, tapi belum dalam bentuk statistik untuk membuktikannya gitu. Ini lagi nih. Gara-gara stem cell itu bagus, jadi banyak sekarang krim-krim stem cell. Ada juga dengan plant stem cell. Ada stem cell dari hewan juga, dari biri-biri lah namanya, atau dari apa namanya? Dari dari rusa di pegunungan Alpen. Nah, itu kan keren itu di Amerika di Eropa gitu ya. Atau stem cell dari mana lagi? Stem cell dari Apple. Saya pernah itu tahun 2012 ya dulu ya diajak oleh orang untuk menjadi endorse stem cell perusahaan stem cell Apple stem cell. Ya waktu itu saya tidak mengatakan secara langsung tidak mau gitu ya, tapi saya hanya menjawab bahwa sepengetahuan saya stem cell itu adalah sel hidup ya. Kalau sel hidup nggak mungkin dia di dalam bentuk krim dan segala macam seperti ini. Cuma biar bagaimanapun kita juga tidak bisa mengatakan ini jelek atau black campaign ya, tapi ini yang pasti bukan stem cell, itu yang harus disadari gitu. Ini juga ya, ini nih new stem cell beauty, macam-macam deh, karena namanya bagus dan dianggap hebat gitu ya, dianggap stem cell itu segalanya, seperti dukun gitu ya, seperti air, atau seperti apa namanya, seperti klinik Tongfang apalah namanya di Jakarta dulu. Ini adalah beberapa approval ya, jadi kalau pernah menggunakan stem ini kira namanya ini betul-betul udah approve ini ya. Udah ada di Korea, banyak di Kanada ada, Jepang ada, di India, Eropa dan seterusnya. Kira-kira moderator waktu saya berapa lama lagi? Halo? Oke, go ahead. Oke, ya. Ini sedikit cerita tentang bagaimana membuat stem cell ya. Ini akan saya skip saja. Ini saya skip saja. Ini skip saja. Bentar. Ini skip saja. Nah ini loh. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini adalah ruangan bagaimana kita memproduksi stem cell. Di sini warna macam-macam. Ini adalah ruangan paling steril ya. Ruangan kelas A yang warnanya apa di biru atau apa namanya ini ya. Terus ini ada ruangan kuning, di sini ada hijau. Ini udara dari sini keluar. Positive pressure. Ya, positif dari sini sampai di sini adalah 0, di sini itu 60 ya, 60 Pascal. Jadi di dalam produksi fasilitas stem cell ini itu produk dilindungi. Jadi jangan sampai terkontaminasi oleh orang. Sekalipun orang yang udah masuk itu sudah dianggap steril. Nah ini ruangan ini betul-betul satu pun bakteri tidak boleh hidup. Jadi betul-betul bebas bakteri. Caranya bagaimana ya? Kita di sini akan taruh di mana-mana di setiap pojok-pojok yang kira-kira yang sangat rentan terkena bakteri. Kita taruh biarkan agar. Nah begitu agarnya itu tumbuh dengan bakteri di situ, langsung lab kita ya. Jadi bukan hanya dari bakteri, tapi juga terhadap partikel. Ini partikel udara di ruangan steril ini tidak boleh lebih dari 100 partikel per meter kubik partikel udara loh.
ya. Dan udaranya di sini juga kita sebut dengan air change ratio. Jadi di sini udara yang ada di dalam ruangan ini itu setiap 1 menit berganti. Jadi udara baru setiap satu menit di sini. Jadi selama 1 jam itu ada terjadi 60 kali penggantian udara. Kebayang nggak kalau AC di rumah kita, itu AC yang paling bagus sedunia itu hanya terjadi penggantian udara 1 kali di dalam 1 jam. Kalau ini 1 kali di dalam 1 menit. Ya, jadi kira-kira demikian. Dan terus dia ke sini, pressure-nya dan ini untuk masuk ke dalam ini kita 3 kali ganti pakaian. Ini di sini pertama ini adalah ruangan hijau. Ini kelasnya kira-kira lebih tinggi sedikit dari ruangan operasi ya. Lebih steril sedikit, tapi tetap kita nggak boleh di sini. Terus dari sini kita ganti baju ya. Di sini udah ganti baju tadi, masuk ke sini buat R&D. Ingin masuk ke sini ganti baju yang di sini tadi, ganti baju lagi ke ruangan C namanya. Terus ini kita masuk di sini lapis baju yang berikutnya masuk ke sini. Di sini tidak boleh membawa kamera dan standar seperti itulah. Ruangan, udara semuanya di sini sesuai dengan ISO 100 ya. Kelas A ini atau ISO ya. Nah, ini ruang kita juga semua yang terjadi itu kita menggunakan building automatic system. Jadi mulai dari pressure, tekanan, partikel semuanya itu kalau ada yang di luar ambang batas dia langsung sensornya bunyi dan kita saat itu harus shutdown lab kita gitu ya. Jadi cukup bukan cukup canggih dirinya, cukup aman lah gitu ya. Ini adalah izin dari Kemenkes itu juga wajib ada. Ini adalah ini saya skip saja. Ini ada kira-kira ruangannya. Nah, di sini mungkin kita melihat di sini adalah ini salah satu cleaner kita. Ini adalah etanol ya, etanol. Nah, mungkin kita orang kimia menganggap kita semua tahu bahwa etanol itu pasti gunanya untuk membersihkan areal kita dari bakteri ya. Tapi jangan, ternyata tidak seperti itu. Etanol yang kita pakai di sini itu adalah etanol steril. Artinya apa? Etanol yang kita pakai di lab-lab kita sehari-hari, apakah etanol 99%, apakah etanol 75% itu tidak steril. Ya, jadi yang kita pakai ini khusus, ini adalah botolnya khusus, di 1 liternya 6 juta ini. Ini adalah etanol steril yang memang dipakai. Etanol ini bebas dari bakteri. Bukan kalau etanol kita biasanya karena di situ ada air, jadi kemungkinan bakteri masih ada. Ini pakai etanol steril. Ini ruangan kita tadi yang ruangan kelas B tadi ya. Nah, ini ruangan kelas apa nih? Dan kelas D. Di sini kita R&D ya. Ini biasa seperti lab kita biasa. Jadi pakainya seperti kita di ruang OK aja gitu ya. Enggak ini amat gitu. Nah, ini adalah beberapa sistemnya ya di ruangan B, C, D. Nah, ini adalah seperti yang saya cerita tadi bahwa kita di dalam proses pembentukan stem cell yang disebut dengan upstream sama downstream. Di mana untuk memproduksi stem cell itu betul kita viral virusnya harus kita screening, terus habis itu morfologi kita lihat, virus lagi, immunofenotype namanya kita lihat, karyotyping, lihat gelnya apa selnya masih bagus atau tidak, apakah sudah berubah, mutan semacam ya, sterility, endotoxin, semua mikroplasma semuanya lah. Ini ada syarat-syarat bagaimana kita menjamin bahwa produk kita itu adalah steril. Gitu. Ini ada beberapa contoh bagaimana kita dari tali pusat ya, kita ambil tali pusat, kita ambil venanya kita buang, arteri kita buang, dan kita cacah-cacah seperti ini dan terus jadi gitu ya. Ini adalah beberapa aturan yang kita buat ya untuk memastikan itu adalah benar produk kita. Ya, saya skip saja, skip saja, skip saja. Nah, ini ada beberapa kolaborasi kami di Solo sudah kolaborasi teman-teman sih dengan UGM, baik dengan UGM secara universitas maupun juga dengan Fakultas Kedokteran. Kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Sarjito di sana untuk aplikasi stem cell ini. Kebetulan kami juga pada saat COVID kemarin diminta oleh Kapolri untuk bantu ya di sini, membantu polisi-polisi di Indonesia yang terkena COVID. Ya, jadi kita selama 2 tahun ikut coba ngeramu obat COVID untuk polisi tapi khususnya. Ini adalah cerita-cerita bagaimana ini segala macam. Ini terakhir saya. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin kita bisa lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Menarik sekali cerita dari Adinda Indra Baktia.
saya yakin banyak ibu-ibu mandiri mancanegara dan mungkin juga dari pemirsa luar yang punya pertanyaan-pertanyaan. Dan saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chatting. Nanti sabar dulu untuk beberapa ibu yang penanya. Nanti kita akan jawab insya-Allah. Sebelum itu, maka mari kita dengarkan dulu tanggapan dari penanggap. Dalam hal ini ada pembicaraan akan ditanggap oleh Dr. Satya Yeni, dokter ya, Satya Widiayeni, SPKK MAG Fin, banyak sekali gelar Ibu Satya Yeni ya. Nah, sebelum Ibu Satya Yeni menanggapi pembicaraan dari Bapak Indra Bahtiar, saya harus membacakan dulu kurikulum vitae beliau secara singkat. Dr. Satya Widiayeni adalah lulusan satunya dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, ya, lalu pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin dari FKUI RSCM. Kemudian beliau bertindak sebagai konsultan dermatologi, kosmetik dan estetik. Dan kemudian beliau melanjutkan S3-nya di Pasca Sarjana Biomedik FKUNAN. Sedangkan S2 beliau, ini agak menariknya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang. Menarik kan? Campuran ilmu medik dengan Al-Quran. Itu bagus. Jabatan beliau sekarang adalah Koordinator Pendidikan S1 Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUA, Kepala Divisi Departemen Kosmetik FKUNAN, dan di RSUP MTM Padang. Kemudian Sekretaris Program Studi Dermatologi dan Venereologi di FKUNAN, Rumah Sakit Jamil juga. Kemudian anggota Komisi Akreditasi Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia, Ketua Komisi A Kurikulum FKU UNAN, Ketua KSM Kulit dan Kelamin Pusat Kulit Universitas Andalas, kemudian Auditor AMI Universitas Andalas, kemudian tim divisi Renstra FKU UNAN. Beliau sudah banyak berbicara baik di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya adalah potential role of Unikarya Gambir in Cosmetic Dermatology Indonesia, Dermatology Conference on Aesthetic, Laser and Surgery tahun 2022. Kemudian pembicara Skin Sense Third ENSPV Pontianak Agustus ya tahun 2022. Kemudian pembicara Behind the Mask of Melasma tahun 2022. Kemudian pembicara Hyperpigmentation Treatment with Herbal Cosmeceutical, Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia tahun 2022 juga. Kemudian the mental health impact of coronavirus disease 19 pandemic on research doctor at Jamil Hospital Padang. Kemudian clinical laboratory finding of Malassezia follicularis in Indonesia, multi-center study tahun 2022. Kemudian model for increasing HIV/AIDS peer education competence in reaching risk group Journal of Human University Natural Science 2022. Dr. Yeni, Dr. Vidya terlibat dalam organisasi pembina Perlusi Cabang Padang, pengurus kelompok studi dermatologi dari Indonesia,
pengurus kelompok studi reumatologi mikologi Indonesia, dan berbagai kelompok studi dermatologi yang ada di Indonesia, termasuk juga laser, ya. Kemudian Perkumpulan Disiplin Herbal Medicine Indonesia, cabang Sumatera. Anggota Perhimpunan Kedokteran Wisata dan pengurus Mandeh Minang Mancanegara. Nah, itu yang paling penting di sini. Oke, Dr. Lydia, are you ready for pembahasan? Silakan. Terima kasih, moderator Armena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua Mandeh Minang Mancanegara, Mandeh Ben, kemudian narasumber Dr. Indra Baktiar, serta seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu pada malam ini. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk dapat menanggapi topik malam ini tentang terapi sel punca atau stem cell terapi yang disampaikan dengan sangat menarik dan luar biasa oleh narasumber yang luar biasa juga, yaitu udah Dr. Indra Baktiar. Orang awak batu sangka ya udah, dan ternyata beliau adalah pakar stem cell. Jadi saya tadi mencari informasi tentang beliau dan riset-riset serta apa yang telah beliau lakukan untuk stem cell ini sangat luar biasa dan tentu sangat membahagiakan bagi kita semua dapat mengenal beliau, menimba ilmu, dan ya insya Allah kedepannya ini yang kita harapkan bisa berkolaborasi dengan Mandeh Minang Mancanegara. Mungkin sedikit saya melengkapi mengenai stem cell sebagaimana yang sudah beliau sampaikan tadi ya. Stem cell ini bidang ilmu yang sangat menjanjikan sebenarnya di bidang kedokteran, yaitu teknologi medis ya yang menggunakan sel punca atau sel-sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel di dalam tubuh manusia. Dan tentunya ini sangat menarik perhatian baik bagi ilmuwan maupun profesi kesehatan seperti kami para dokter, karena potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh sel punca untuk meregenerasi dan memperbaiki jaringan yang rusak ataupun yang terpengaruh karena penyakit atau karena cedera seperti yang dipresentasikan tadi. Terapi dari sel punca ini sangat menjanjikan untuk ke depan, untuk pengobatan berbagai kondisi medis yang mungkin saat ini masih sulit untuk diatasi. Misalnya tadi yang banyak diulas mengenai penyakit diabetes, kemudian penyakit kanker, jantung, kelainan neurogeneratif, seperti kita ketahui saat itu untuk Alzheimer dan Parkinson ya. Sel punca ini digunakan untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan memperbaiki fungsi otak yang yang diperbaiki lagi gitu. Dan tentu saja untuk bidang saya di dermatologi yang sekarang ini tentu sangat dibutuhkan yaitu terapi anti aging dan juga dermatologi estetik lainnya seperti tadi untuk terapi rambut gitu, karena memang saat ini pasien yang banyak datang ke dermatologis yaitu untuk wrinkle gitu ya, untuk kerontokan rambut dan berbagai modalitas terapi sebenarnya saat ini sudah tersedia gitu, tetapi untuk hasil yang betul-betul maksimal itu belum. Di sini penting bagi kita untuk memahami bahwa pengembangan dari terapi sel punca ini mungkin masih dalam tahap penelitian dan uji klinis gitu. Meski ada kemajuan yang signifikan dalam pemahaman tentang sel punca ini, tetapi aplikasi terapinya itu masih banyak tantangan dan masih banyak hal-hal yang harus diatasi sebelum terapi sel punca ini nanti menjadi pengobatan yang rutin, kemudian pengobatan yang tersedia bagi masyarakat umum.
Nah, saat ini tantangan terbesarnya adalah keamanan. Seperti tadi disampaikan oleh Uda Indra ya, ada di berbagai media penjualan salah satunya ya krim stem cell. Kalau di bidang kosmetik ini sangat marak krim-krim stem cell. Kemudian yang juga jadi tantangan bagi kita efektivitas daripada terapi sel punca tersebut. Karena penggunaan sel punca tentu kita harus memastikan bahwa sel-sel yang digunakan itu aman, ya sebenarnya selnya aman, tetapi seperti tadi ada kontaminan yang justru menyebabkan adanya efek samping yang sangat merugikan. Selain itu tentu juga perlu dipertimbangkan faktor etika dan regulasi berkaitan dengan penggunaan sel punca tersebut, termasuk sumber dan metode pengadaan dari sel punca. Saat ini sudah cukup banyak penelitian dilakukan di seluruh. Kebetulan kemarin saya mengikuti perkembangan terapi stem cell ini oleh ProStem, Prodia, dan saat ini ada lebih dari 1.500 penelitian di seluruh dunia tentang stem cell, dan di Indonesia itu ada 30-an lebih terapi stem cell. Dan saat ini tentunya kerjasama antara ilmuwan, dokter, pemerintah, itu tentu akan dapat mempercepat perkembangan dan penerapan daripada sel punca yang aman dan efektif. Dan ini tentunya bagi kita semua salah satu melalui wadah ini bahwa kita tetap harus mengikuti perkembangan ilmiah terkini dan tentu juga mengikuti pedoman etika yang berlaku dalam penggunaan terapi sel punca. Jadi kita dapat memastikan bahwa terapi sel punca yang digunakan ini kita gunakan secara bertanggung jawab dan tentunya juga memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Nah, karena ini Mande Mancanegara ini tentu kita berpikir bagaimana perkembangannya di Sumatera Barat. Kalau saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Uda Indra, itu ternyata di Solo, Surakarta gitu ya, itu kerjasama yang sudah cukup lama dilakukan oleh oleh Uda Indra dengan UGM. Dan tentunya peluang-peluang ini sangat besar gitu. Tetapi di Sumatera sendiri, Sumatera Barat khususnya, perkembangan daripada riset dari stem cell ini belumlah terlalu menggembirakan gitu. Karena saat ini sebenarnya peluangnya besar karena Rumah Sakit Dr. M. Jamil itu adalah satu dari 10 rumah sakit yang ada di Indonesia yang menjadi rumah sakit penyelenggara penelitian stem cell yang berbasis pelayanan, dan itu merupakan satu-satunya rumah sakit di luar Pulau Jawa gitu. Sementara yang 9 lainnya itu adalah rumah sakit di Pulau Jawa. Dan kita ketahui bahwa tadi stem cell itu sumbernya dari berbagai macam gitu. Nah, untuk potensi sumber daya alam, Sumatera Barat juga memiliki potensi yang sangat besar. Gitu. Di Sumatera Barat saat ini juga ada berbagai universitas, ada institusi juga, institusi-institusi penelitian kayak kita di UNAN ini juga ada, tetapi penelitian daripada stem cell menurut saya masih sangat sedikit. Ya, tadi saya sempat bicara dengan Dr. Rizky yang telah melakukan penelitian stem cell ini, mungkin masih kurang dari 10 lah penelitian stem cell di UNAN gitu, terutama di FK UNAN. Nah, untuk tantangannya stem cell terapi ini di Sumbar, pertama untuk infrastruktur dan fasilitas. Seperti di Rumah Sakit M. Jamil ini sudah bertahun-tahun bahwa pembangunan gedung dan sarana semuanya itu masih berlangsung, dan itu prosesnya menurut saya cukup lambat, dan kendalanya itu ya kembali terutama dalam masalah pendanaan untuk laboratorium, kemudian juga keterbatasan dari sumber daya manusia karena tenaga ahli dan peneliti yang terampil di
stem cell ini masih sedikit dan tentu ini perlu adanya peningkatan daripada pakar-pakar yang bergerak di stem cell. Kemudian juga regulasi dan kebijakan, dan itu mungkin untuk bukan hanya Sumatera Barat, di Indonesia ini masih menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, untuk mengatasi tantangan inilah tentunya sangat penting kita melibatkan berbagai pihak, termasuk di sini mungkin nanti Pemda, kemudian universitas, lembaga kesehatan, masyarakat, dan stakeholder yang ada, ya termasuk tentunya ke depan keterlibatan dari Mande Minang Mancanegara akan sangat-sangat kita butuhkan, dan dukungan dari pakar ahli stem cell seperti Udra Indra tentu sangat diharapkan, karena saya lihat dari berbagai kerjasama itu yang di Sumatera Barat sendiri ternyata sampai saat ini belum ada. Dan salah satu peluang yang menarik juga untuk stem cell ini, tadi kita sempat berdiskusi dengan Udra Indra melalui WA. Sebenarnya sekarang itu perkembangan daripada health medical tourism gitu ya, dan wellness tourism ini adalah peluang yang sangat bagus untuk pengembangan terapi stem cell gitu. Seperti hair transplantation tadi, orang ke Turki perginya, banyak sekarang pasien-pasien dari Indonesia ke Turki, dan sebenarnya kalau pasien-pasien tersebut bisa kita alihkan ke Sumatera Barat, tentu akan menjanjikan, apalagi untuk Universitas Andalas saat ini ya, pengembangan bisnis untuk pengembangan UNAN ke depan itu sangat dibutuhkan. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, Prof. Armina. Mungkin kita akan lebih banyak nanti untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persis seperti yang saya harapkan ya, karena waktu yang terbatas juga Bu Widya pas memberikan tanggapannya. Ibu-ibu Mande Mancanegara dan pendengar radio Gebu Minang yang saya muliakan, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran Mande dan pendengar semuanya. Nanti saya nggak tahu kalau yang pendengar bisa di YouTube-nya barangkali ya menanggapi nanti Pak Indra Baktiar. Nanti ada radio Gebu Minang. Di situ saya kira bisa chatting, dilanjutkan. Tapi untuk yang di Zoom ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Antara lain seperti berikut, mungkin Pak Indra juga sudah membaca di itu, dari Pak Busra misalnya, kita langsung menjawab aja nanti ya Pak Indra. Untuk Pak Indra, ada di berita UNER mengeluarkan 14 skincare dari stem cell. Apakah bisa stem cell itu dijadikan skincare gitu? Tadi Pak Indra sebenarnya sudah menjawab, tapi untuk lengkapnya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Indra. Silakan ditanggapi aja Pak Indra. Mungkin digabung ada pertanyaan-pertanyaan yang lain gimana ya? Saya bacakan semuanya dulu aja. Ada 3 pertanyaan sama, kalau ada yang sama gitu. Orang yang sama cuma satu itu aja pertanyaannya. Ada yang lain? Mungkin 3 orang pertanyaan. Oke. Bu, Terima kasih. Yang raise hand juga ada. Ya, yang raise hand. Oke. Sekarang saya bacakan dulu yang sudah tertulis dari tadi. Saya baca saja 3 pertanyaan dulu dari Bu Eni Rahmi. Apakah oligopeptida dari ovarium hewan dan tumbuhan bisa dikategorikan ke terapi stem cell? Apa bisa diberikan secara oral? Kemudian dari Ibu yang sama, Bu Eni Rahmi, untuk terapi stem cell khusus diabetes, apakah indikator bahwa terapi sudah berhasil? Itu dulu. Ya. Silakan kepada Bung Indra, Pak Indra untuk menjelaskan. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, oligopeptida. Ya, jadi mungkin harus kita garis bawahi kalau yang namanya stem cell, yaitu berarti sel hidup. Ya, kalau kita cerita sel hidup itu berbeda dengan protein. Kalau oligopeptida atau polipeptida atau dipeptida itu adalah protein. Protein sel-sel. Jadi berbeda antara protein dan stem cell. Ya, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai stem cell. Ya. Terus untuk stem cell ke arah mana tadi? Ke arah diabetes ya. Ya sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Dr. Widya tadi bahwa stem cell ini baru pada level pengobatan berbasis pelayanan berbasis penelitian. Ya, artinya apa? Artinya secara uji klinis yang proper gitu ya. Ini belum pernah dilakukan untuk diabetes dan caranya pun beda-beda ya. Ada beberapa kasus diabetes ya diberikan stem cell dengan cara intravena saja, ada yang sembuh, ada juga yang tidak gitu loh. Mungkin tergantung lagi kepada kepada kondisi si pasien itu sendiri. Ya mungkin kalau kondisi-kondisi yang dikatakan stem cell bisa menyembuhkan, mungkin mungkin kondisi diabetesnya nggak parah, katakan HbA1c-nya mungkin belum sampai di atas 8 atau belum sampai di atas 9. Ada tuh datang ke saya HbA1c-nya 13 loh. 13 pengen di stem cell, pengen sembuh ya. Saya pikir ya nggak bisa juga. Belum lagi masalah lifestyle juga nggak bisa berubah gitu ya. Di dalam uji klinis saja ya kita tuh selalu itu pasien tuh kita uji klinis sebenarnya kalau kita pikir-pikir tuh nggak fair loh. Kenapa saya katakan nggak fair? Ya uji klinis kita keluarkan biaya yang banyak, pasti kita ingin menyaring pasiennya sesuai yang kita mau gitu ya. Jadi inclusion factor sama exclusion factornya harus ada. Betul pasiennya kita saring. Nah tapi kalau yang datang sekarang terserah siapapun pokoknya di stem cell dan orang yang punya stem cell juga karena dia pikir ini bisnis, uangnya masuk ya udah dia jual aja gitu loh. Dia lakukan saja. Sehingga ya nggak bisa juga data itu kita ambil. Jadi ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi dari beberapa hal yang saya catat, terutama 3 tahun terakhir ini, itu sebenarnya, bukan sebenarnya ya, stem cell kan sebenarnya bukan hanya persoalan stem cell yang dibahas gitu loh. Stem cell mungkin sama, ya mungkin ini sedikit lebih bagus, ini yang sama. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah saya pikir, itu adalah bagaimana kita introduksi atau memasukkan stem cell itu ke dalam tubuh. Ya, kita tahu bahwa stem cell ini kan bukan suatu sel yang targeted, ya. Dia bukan suatu senyawa targeted atau sel targeted, tapi dia hanya ya kalaupun dikatakan targeted, dia pergi ke arah inflamasi. Nah, kalau kita cerita inflamasi di dalam tubuh kita, itu setiap hari kita inflamasi. Kulit kita setiap hari ganti itu inflamasi. Mungkin Dokter Widya lebih tahu ya. Jadi dan lain-lain. Jadi kalau sel itu kita injeksikan langsung secara secara intravena itu akan pergi kemana-mana. Ya entah dia sampai nanti ke tempat yang kita tuju entah tidak kita nggak tahu. Karena dosisnya juga masih ngawang-ngawang juga nih. Sekarang di Indonesia dikatakan dosis stem cell itu adalah 1 juta stem cell per kilogram berat badan. Semua orang saya tanyakan gitu. Dan dengan hakul yakin menjawab 1 juta gitu. Mereka nggak tahu gitu ya. Itu yang membuat 1 juta itu terang dulu saya dulu. Jadi saya tahun 2013 dulu dari membaca jurnal, itu di dunia ini orang melakukan dosis antara 500.000 sampai 2 juta stem cell per kilogram berat badan. Ya ada 500.000 sampai 2 juta. Nah pada saat itu karena kita yang pertama nih di Kalbe, waktu saya di Kalbe, kita ingin melakukan aplikasi stem cell ke orang, artinya di situ ada timbal balik uang lah ya. Saya pikir kalau saya jual 500.000 mungkin terlalu sedikit dari sisi bisnis gitu loh. Kalau saya jual 2 juta mungkin orang nggak mampu. Ya udah seperti penyanyi dangdut aja yang tengah-tengah aja 1 juta gitu loh. That's very stupid reason saat itu gitu loh. Tapi aneh sampai sekarang ditiru oleh orang lain dan orang menganggap itu adalah yang paling benar. Ya mungkin di sini Uni Erlina juga ada nih, saya malam Uni Erlina Burhani pakar ini selama COVID ini. Uni Erlina inilah yang Indonesia, beliau ini yang banyak cerita tentang COVID ini, termasuk juga sempat ngobrol Uni Erlina kakak kelas waktu di SMA 3 dulu. Jadi seperti itu ya cerita tentang diabetes tadi. Jadi kalau pertanyaan sekarang ini
stem cell itu bagus ya bagus, tapi bagaimana dosisnya? Belum ada yang pasti. Berapa yang paling bagusnya? Apakah 500, apakah 1 juta, apakah 2 juta? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah cukup sekali? Apakah setiap 6 bulan? Apakah setiap tahun? Enggak ada juga, belum tahu juga itu. Iya atau tidak gitu loh. Apalagi ke arah yang tadi, ke arah diabetes. Diabetes begitu banyak variabelnya yang harus kita perhatikan ya. Sehingga kita tidak bisa katakan bagus buat diabetes. Tapi, kalau saya tapinya udah dari tadi ya. 2 tahun lah ya. Itu kalau stem cell ini langsung injeksi langsung ke pankreas, hasil bagus loh. Saya tidak mengatakan, yang pasti itu bukan di grup saya gitu loh. Tapi dari teman-teman ya adalah ya nggak usah saya sebutin nama, itu dia coba. Jadi model stem cell masuknya itu model dokter Terawan itu. Jadi yang menginjeksikan itu adalah radiologi intervensi dokter Widya atau dokter Elina. Jadi langsung ke pankreas. Memang invasif, tapi somehow itu bagus lah hasilnya. Teman saya di Mabes itu gula HbA1 di atas 10 loh. Gula darahnya di atas 500. Pakai stem cell dari lemak dia sendiri, diproses, injeksikan intrapankreas ya di Rumah Sakit Abdi Waluyo kalau saya tidak salah. Sampai sekarang darahnya normal loh. Kasus saya sendiri, mungkin dari banyak waktu saya di Kalbe mempunyai sekarang itu lebih banyak kalau ke arah diabetes ini lebih banyak pasiennya ya biasa-biasa aja. Ya ada sih Pak Indra perbaikan gitu, tapi enggak seperti yang kalau langsung ke intrapankreas itu. Demikian. Terus saya pikir sudah menjawab ya, tapi nanti saya ingin sedikit ini tadi beberapa yang sempat disebutin oleh Dr. Widiati masalah pendanaan ya, Dok ya, bahwa kita di Padang kenapa belum ada karena masalah pendanaan. Saya pikir di dalam proses atau proses stem cell pendanaan ini, apalagi pemerintah ya, nilai 5-10 miliar itu biasa loh. Saya pernah sampaikan itu dulu di mana di M Jamil, tapi saya nggak, kenapa tuh nggak bisa kan nggak sebutkan di sini. Nggak, pendanaan sebenarnya bukan persoalan. Yang persoalan sebenarnya di dalam itu adalah bukan berapa uang yang disiapkan, tapi adalah softwarenya. Softwarenya bukan orang loh, tapi ada sistem. Jadi kalau kita cerita pabrik farmasi itu bukan hardware-nya itu loh, hardware itu gampang. Tinggal ada uang jadi. Tapi bagaimana kita membuat SOP-nya. Itu yang disebut dengan CPOB. SOP mulai apa yang kita buat kita tulis, apa yang kita tulis kita kerjakan kan itu. Dan itu yang berat. Tapi oleh teman-teman mereka nggak nganggap itu, mereka hanya nganggap berapa uang yang habis gitu loh. Berapa uang yang habis, kok segini, kenapa nggak segitu? Terus masalah tadi Dokter Widya sebutkan masalah sumber daya ya, sumber daya manusia. Ini terus terang yang saya sampaikan, kita di Solo, mungkin percaya atau tidak dokter ya, itu semuanya yang saya ambil itu adalah fresh graduate. Mereka nol putul, kata orang Jawa. Dan tidak pernah karyawan saya itu saya tes pada saat mereka masuk itu apa itu stem cell. Saya tidak pernah tanyakan ke mereka tentang stem cell. Justru yang saya tanyakan itu adalah tentang hal yang lain. Hobinya dan segala macam. Karena orang ini akan kita didik. Dan karyawan saya cuma 5 orang loh dok. Semuanya itu adalah fresh graduate. Tapi itu saya didik. Jadi kita di sana sekarang ya dengan produksi seperti itu kita termasuk OB itu kita cuma 9 orang dok. Segitunya mereka juga saya tinggal lagi. Paling saya ke Solo itu cuma seminggu apa 2 minggu gitu. Mereka sudah autopilot sekarang ini. Yang tadinya orang tuh nggak ngerti apa-apa. Nah, fresh graduate. Artinya sumber daya tidak masalah kita di Minang, di Padang. Pendanaan mesti juga tidak masalah. Regulasi yes. Ya, kalau regulasi itu saya setuju. Kerjasama. Nah di Padang ini selama ini kan sebenarnya kalau boleh saya katakan kan Dokter Rizky ya. Dokter Rizky itu bisa dikatakan buat Indonesia juga dia stem cell cukup senior. Tapi di Padang ternyata Rizky juga yang coba bermain dengan stem cell. Nah, kenapa Dokter Rizky relatif tidak banyak penelitian di Padang? Kenapa ya? Karena Dokter Rizky ini buat pasiennya dia udah repot gitu loh. Berbeda dengan kalau yang di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan banyak dokter-dokter yang memang pengen stem cell, tapi mereka sekolahnya ya sekolahnya ada, tapi enggak ada waktu gitu loh. Nah sekarang kalau Dokter Rizky atau mungkin Dokter Widya ini yang kita minta buat mengembangkan stem cell di Padang gitu di Sumatera Barat, buat pasiennya dia udah bingung mungkin. Begitu beliau ini sempat ada keluar daerah ini, ya Dokter Rizky atau Dokter Widya atau Dokter Arina atau siapalah di sini, pasti pulang-pulangnya pasiennya udah berjubel nungguin gitulah antri. Nah kapan mereka meneliti stem cell-nya gitu. Nah ini mungkin yang jadi perhatian buat kita di Sumatera Barat. Nah yang terakhir menarik ini medical tourism, ya menarik, ya
dari dulu juga saya udah pernah sampaikan, Padang itu jangan hanya cerita tentang Mande, cerita tentang apa ya Bu Ben ya. Nanti kita akan ke sana lah. Kita bikin stem cell di Mande nanti Bu Ben. Alright, yeah. Atau di Alan Panjang tuh lebih bagus itu. Alan Panjang itu mirip Eropa itu. Okay. Iya. Siap. Itu apa ya? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Jadi instead of pasien-pasien kita berobat ke Malaysia, ya memang tapi nggak fair juga ya. Kalau urusan ngecek penyakitnya mereka pakai BPJS, terus urusan udah berobatnya mereka terus ke Iya. Malaysia, nggak apa-apa. Sementara nggak apa-apa, mereka sah-sah aja gitu loh. Tapi coba mungkin justru kita berpikir mungkin kenapa dia nggak ke kita gitu loh. Kenapa dia hanya BPJS gitu ya, terus berobatnya ke Pineng, ya itu mungkin kita juga harus melihat kurang kita di mana gitu loh. Saya pikir itu sih sedikit menyinggung tentang, tapi ini saya pikir kita medical tourism, health tourism, wellness tourism itu sangat menarik kalau kita lakukan di Padang, di Sumatera Barat terutama gitu loh. Ya tentunya dengan stakeholder ya, pemerintah, rumah sakit, dokter, dan semuanya gitu. Makasih. Yang Terima Rachel, kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Saya minta maaf, seharusnya tadi memang saya minta Pak Indra untuk menanggapi tanggapan Bu Lydia sebenarnya. Untung alhamdulillah Pak Indra langsung menanggapinya. Terima kasih dan maaf untuk kelalaian saya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari yang ada yang Rachel. ya dari Bunda Murni. Silakan Bunda, satu atau dua Ya, pertanyaan terima yang kasih. ringkas. Terima kasih, Prof. Ya. Iya, ini Pak Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Widya, ada ini, saya dulu waktu masih aktif kerja, itu sering ke Cito, ke Sepuncanya. Di situ mereka kan kerjasamanya dengan Kimia Farma ya, Dokter Widya. Iya. Sering juga tuh Uni Marlina Adli itu sering ke sana. Ada kerjasama kayaknya tuh. Beliau kan dosen farmasi ya, Prof. Mini. Iya, betul. Jadi di situ juga alumni farmasi juga ada, namanya Novialdi ya. Jadi memang yang direkrut tuh kayak Pak Indra bilang tuh fresh graduate dari farmasi dari ITB gitu. Saya sering diskusi juga, kebetulan kami punya alat di situ, alat kultur darah. Jadi stem cell itu sebelum diinjeksikan itu dicek dulu steril apa enggak gitu. Pak Indra gitu ya. Ya. Terus melihat potensi Pak Indra, satu lagi nih Dokter Widya, mungkin bisa kerjasama kolaborasi dengan Dokter Arina juga di Rumah Sakit Unan. Mungkin kami pernah main ke labnya Pak Indra di Bogor. Beliau punya lab pribadi lah gitu. Sempat juga bercerita waktu itu kalau untuk terapi kecantikan tuh kalau artis-artis tuh bayar 60 juta small katanya ya Pak Indra. Yang penting cantik gitu. Mungkin Pak Indra bisa sharing juga yang itu kali dengan Dokter Widya sebagai pakar kulit di sini. Itu aja. Terima kasih Pak Indra, Dokter Widya. Oke, terima kasih. Bunda Murni, apakah langsung mau dijawab? Atau saya bacakan pertanyaan-pertanyaan lain dulu, sehingga bisa sekaligus mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang tadi ini ada pertanyaan dari Ibu Rima tentang apakah ada riset stem cell untuk stroke. Lalu dari Mande Arfianti bertanya apakah sudah ada stem cell yang sudah dipakai untuk HNP, ya Bapak Indra. Kemudian kalau misalnya mau kepada siapa yang harus dihubungi, bisa dihubungi misalnya HNP hernia. Terus dari Bu Elimasni, apakah saya target untuk stem cell bisa ditentukan? Tadi sudah disebutkan contoh untuk diabetes, tapi silakan jawab untuk Pak Indra. Yang berikutnya, sudah bisakah stem cell terapi di Indonesia untuk blood disorders? Dan yang terakhir pertanyaan di sini, apakah stem cell itu merupakan harapan dari Bu Neti Suarti ya, dari dosen farmasi UNAN, untuk mengatasi berbagai penyakit. Akan tetapi terkait biaya, bagaimana keterjangkauan terutama bagi ekonomi yang menengah ke bawah. Karena bahannya dari makhluk hidup, apakah ini bagaimana aspek kehalalannya?
menarik pertanyaannya. Pak Indra, silakan. Waktu untuk Pak Indra. Terima kasih. Dari Uni yang pertama, Uni Murni ya. Uni Murni tadi Iya. pertanyaan apa tentang lab kita yang di mana? Yang di Bogor. Ya, mungkin bisa juga dikembangkan di Sumatera Barat. Oh iya, ini Uni Murni tadi cerita tentang lab kami. Kita juga kebetulan juga ada lab, tapi itu animal facility, Dok, di Bogor. Jadi buat uji-uji dengan menggunakan hewan, dan kebetulan lab kita di mana? Di Bogor juga sudah ada sertifikat juga. Beberapa pabrik farmasi juga ke kita. Termasuk juga dari UNAN juga udah banyak yang dari FK, terutama buat riset S2, S3 melakukan di kita. Tapi itu nanti dulu stem cell mungkin Uni Murni kita biar ini aja nanti Japri mungkin ya. Terus untuk stroke ya. Ya dari macam-macam penyakit di sini, tapi di sini ada masalah biaya ya. Nah, di sini mungkin saya ada mention sedikit masalah, memang stem cell terutama itu kan masih mahal ya. Mahal itu pertama diakibatkan oleh hampir di atas 95% mungkin kita tuh impor. Ya, jadi kalau dikatakan stem cell ingin seperti produk produksi dalam negeri, produksi diri sendiri gitu ya. Iya, memang kita produksi, tapi semuanya masih impor ya bahan bakunya. Dan bahan baku impor kita tuh gila-gilaan sekarang mahalnya. Karena apa? Ternyata sudah banyak kebutuhan-kebutuhan kita tuh dimonopoli oleh vendor-vendor tertentu gitu. Sehingga kalau kita tidak beli ke mereka nggak bisa. Kita pesan langsung ke Singapura nggak bisa, karena mereka sudah ada orangnya di Indonesia gitu. Terus juga masalah karena dia itu belum mass production, ya tentunya harganya mahal. Jadi sampai saat ini yang namanya pembuatan stem cell ya, itu puluhan juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Masih mahal sekali. Tapi selain pada stem cell itu ada yang disebut dengan secretome. Tapi kita nggak usah bahas itu secretome itu apa gitu ya. Tapi secretome ini somehow dia itu apa? Itu protein dari stem cell. Jadi protein stem cell mensekresikan something, protein ya. Nah itu bagus juga. Bagus juga dalam arti kata, kenapa saya katakan juga ya. Karena pembicaraan saya bukan based on clinical trial gitu, tapi based on experience gitu. Dan harganya relatif murah ya. Untuk yang secretome ini yang kita pakai pada saat COVID kemarin. Di saat COVID kemarin nggak mungkin lah kita ngobatin pasien polisi harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Polisi jumlahnya puluhan ribu gitu loh. Nah itu kita pakai secretome ini, which is harganya di bawah 1 juta. Kalau kita cerita harga, bukan harga ke saya loh, in general di Indonesia lah. Nah ini kita bisa di sini. Untuk pasien stroke ya, kasus yang pernah, kebetulan kita di Solo memang banyak bekerja sama dengan dokter neuro ya. Jadi banyak memang pasien-pasien after stroke ini, terutama yang after stroke less than 5 months. Jadi yang kurang dari 5 bulan, macam-macam kasusnya itu lumayan bagus hasilnya gitu. Tidak bisa dikatakan sembuh total, tapi cukup banyak membantu, mulai dari yang tidak bisa jalan jadi bisa jalan, dari ngomongnya belo, ngomongnya kemana-mana tuh udah ini, mulutnya timpang udah bagus lagi gitu loh. Sekalipun belum sempurna, jalannya belum bisa lari lah ya. Tapi udah bagus, udah lurus, kakinya udah nggak bengkok-bengkok lagi, tangannya udah nggak seperti ini lagi gitu. Ada. Tapi memang kasus seperti ini perbaikannya memang injeksinya cukup invasif ya. Jadi langsung melalui intratekal dok, intraspinal gitu ya, intratekal. Nah karena dengan itu memang karena kita cerita stroke, cerita otak memang langsung dari tulang punggung. Selain daripada itu perbaikannya memang bisa juga sih IM dipakai deltoid juga bisa gitu loh. Jadi lumayan bagus kalau saya lihat di stroke gitu ya. Sehingga kita bisa dikatakan sekarang kita yang di Solo itu mungkin 80% dok kita buat dokter neuro gitu. Bisa. Ya, jadi tadinya sama Uni Elina juga nih, karena saya yakin stem cell buat paru juga bagus. Kenapa? Karena ujung-ujungnya stem cell itu tubuh itu kan akan lari ke paru gitu ya. Ada juga penelitian yang memang mencobakan stem cell diinjeksikan at the end itu dia akan lari ke paru sebelum dibuang gitu. Saya juga menarik sih sebenarnya stem cell di sini untuk apa? Untuk yang penyakit yang berhubungan dengan paru gitu. Untuk HBR-nya saya belum pernah, waktu saya di KLB pun belum pernah sih melihat kasus ini, bukan pakai stem cell gitu ya. Terus untuk yang untuk yang punya penyakit berhubungan dengan darah gitu, itu memang ke arah cancer tuh lebih banyak ke hematopoietik tadi.
bukan Ya. allogeneic. Jadi Iya. karena justru kalau stem cell buat cancer malah berbahaya. Justru orang stem cell dalam hal ini adalah mesenchymal stem cell, justru kita harus periksa dulu apakah orang ini ada bibit cancer atau tidak. Katakan kita periksa lah, istilahnya marker tadi lah. Kita cek alpha fetoproteinnya, kalau dia ada masalah dengan liver disease misalnya gitu ya. Kita cek CAA-nya ya, CA18, kita cek mungkin apanya? Ya inilah semua tumor marker lah. Nah kalau semua itu ada positif, itu biasanya kita dilarang untuk memberikannya. Saya mungkin itu sudah aturan dunia seperti itu gitu ya. Masalah halal, nah masalah halalnya butuh satu, kita harus cerita untuk apa ya? Cerita di topik khusus ini gitu ya. Karena sampai sekarang sejak tahun 2013 saya pengen sih sebenarnya. Ini halal, kita pernah ke MUI juga sih, tapi mereka belum minat membahas ini. Tapi orang NU sudah dari awal, entah apa dasar mereka, dari awal mereka katakan stem cell halal katanya Haram. gitu. Halal Yang kan kalau halal. NU. Yes. Seperti banyak orang NU mengatakan kalau merokok itu menurut mereka itu malah sunnah katanya gitu. Karena mereka punya banyak pabrik rokok, itu NU. Tapi itu sambil bercanda. Tapi kalau stem cell ini ya, mereka akan dekat dengan stem cell di Semarang. Mereka ada tuh saya ini dasarnya apa halal. Tapi kalau menurut saya ya halal atau haram, mungkin lebih banyak di sini mungkin ini juga mungkin di sini itu apa ya penggunaan mungkin gitu ya. Makanya kita sekarang sebanyak ke arah neuro itu ya memang stroke itu bisa dikatakan mungkin obat itu udah unmet ya, betul-betul obatnya udah dikatakan susah lah gitu ya. Maka saya lebih senang bermain di situ. Buat yang lain juga ke arah kosmetik saya tidak seberapa banyak, sekalipun belum ada yang secara jelas dan state itu adalah haram gitu lah kalau digunakan untuk kecantikan. Tapi memang kalau kita cerita kecantikan memang banyak hal di sini harus kita perhatikan gitu ya. Jangankan kita cerita stem cell, itu Uni Eropa saja sudah melarang pembuatan obat-obatan atau kosmetik yang menggunakan uji terhadap animal gitu loh. Itu sudah animalnya sudah dilarang oleh Uni Eropa, apalagi kalau kita cerita halal haram. Mungkin ya kita kembalikanlah kepada Dr. Widya kan juga master agama nih, saya waduh luar biasa. Salut. Entah kapan waktu beliau tuh macam semua dipelajari ini sama Dr. Widyanya. Mungkin beliau nanti bisa membahas atau apalah, sambil ngobrol kita nanti kita tanya mau di Padang atau apa gitu untuk masalah halal ya. Jadi ini kita skip dulu masalah halal ini. Saya bukan proporsinya mengatakan ini halal atau haram. Terima kasih. Pak Indra, Ada sedikit tadi tunggu sebelum kita beralih ke yang lain, ada beberapa pertanyaan dari partisipan yang belum terjawab tadi. Misalnya peluncuran 14 produk kosmetik dari Unia tadi ya. Dan lalu penggunaan oral. Kalau penggunaan oral mungkin saya pakai farmasi saya bilang enggak mungkin gitu ya Pak Indra, setuju kan dengan saya? Penggunaan stem cell untuk oral mungkin ya. Ya. Jadi yang buat kosmetik tadi itu memang apa ya? Kalau nggak salah itu Sutomo kerjasama stem cell Sutomo itu Profedik itu kerjasama dengan perusahaan farmasi negara Pafros ya atau apa gitu. Iya, saya dengar itu sudah meluncurkan apa produk kosmetik. 14 ya. Jelas itu bukan stem cell tapi mungkin sekretom ya. Sekretomnya tadi itu protein gitu loh. Iya. Udah. Oke. Sudah terjawab kan Ibu Ani tadi dan Bu Eni dan Pak Busra. Mandi-mandi semuanya. Sekarang jam 21:53. Boleh menyambung sedikit yang berhubungan tadi gitu ya? Ya sedikit aja. Cepat aja. Pak Indra, itu kan yang body mereject itu ya, itu sepertinya tadi ada yang nggak bisa menyembuhkan gitu ya. Mungkin juga ada alasannya karena badinya itu mereject gitu dan bisa tambah parah kali ya kalau begitu. Oh enggak Bu, kalau mereject tambah parah sih enggak Bu. Saya bisa jamin itu sih karena dari uji praklinis ya, stem cell itu dia justru imunosupresan Bu. Justru dia itu bisa apa ya, mirip COVID juga sih, dia bisa membuat tubuh kita tidak mengenal benda asing. Sehingga pada saat proses implan ini malah membantu proses implan itu berhasil gitu loh.
Tapi kalau orang cancer, yes. Ya, orang cancer kita berikan mesenchymal stem cell, maka si mesenchymal stem cell ini Tambah. akan memperbaiki sel kansernya sehingga lebih ganas lagi gitu. Itu mungkin ya. Iya. Ya nggak sih, Bu? Iya. Kemudian yang ini yang dari sel tua tadi ya, dari orang tua yang ada pluripotensi itu gitu ya. Ya. Nah, ini bagaimana promisingnya untuk masa depannya gitu. Itu kan bisa juga gitu, bagus juga itu kan ininya sumbernya. Sel tua yang mana, Bu? Oh, buat orang tua. No, Iya. itu tuh sel itu bisa dari embrio yang muda gitu ya, tapi ada yang tua gitu. Tadi Pak In juga nyebut dikit itu. Oh, Mungkin yang autologus. yang ini pluripotent gitu istilahnya kalau gitu. Iya, Dari kalau sel-sel ya tua itu dari orang saya kurang ngerti itu dari memang orang dari sel orang tua diambil bisa dijadikan yang jadi embrio muda itu katanya ditumbuhkan gitu. oh, itu lain, itu tuh kita nggak apa itu namanya iPSC, induced pluripotent stem cell, justru di reverse. Di reverse stem cell yang Ya. udah lebih mudah. Itu kita Indonesia itu belum masuk. Itu baru penelitian di luar negeri itu udah bagus, saya sudah publish juga itu, tapi itu buat di luar, Bu. Jadi belum sampai ke arah pengobatan itu, yang itu. Ya, tapi kalau boleh saya bahas sedikit, kalau sumber dari orang tua, ya itu karena sumber kita itu udah mungkin dari stem cell-nya usianya udah tua dan seterusnya, itu mungkin bukan dikatakan kurang bagus untuk pengobatan, tapi pada saat kita perbanyak. Jadi kan logikanya kan stem cell ini gini. Kita mulai dari kita kecil kan stem cell kita banyak, which is kita segar, otak sama kita bagus karena tersedia lengkap jumlahnya gitu. Nah, semakin kita itu berusia itu jumlahnya atau jumlah stem cell yang kita dapat, pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah, itu kan tambah lama tambah sedikit ya. Mungkin dari awalnya itu jumlahnya mungkin 1 juta per mili, mungkin jadi 100.000 setelah teenager, setelah umur 40 mungkin tinggal 1.000, dan seterusnya mungkin jadi tambah sedikit. Nah, manusia terus mikir, gimana caranya supaya stem cell dia itu masih sebanyak waktu dia kecil dulu. Nah, caranya diperbanyak di luar dan dikembalikan ke dalam tubuh sehingga proporsinya sama seperti pada saat dia kecil dulu. Itu sih secara simpelnya gitu. Simpelnya gitu. Berapa tahun lagi kira-kira kita bisa, misalnya sekarang masih penelitian apa sedikit gitu ya, tapi yang promising itu berapa tahun lagi kira-kira kalau bisa? Kalau untuk ortopedi mungkin dalam waktu dekat itu kan akan mulai ada di Indonesia. Katakan buat OA sakit sendi lutut itu sudah mulai ada. Itu akan diakui oleh kolegiumnya gitu. Mungkin Dokter Erlina mungkin kalau mendengarkan atau Dokter Widya mungkin bisa menambahkan cerita tentang kolegium, ya bukan bidang mereka memang, tapi dengar-dengarnya gitu dari kolegium ortopedi, kolegium kulit ya, Dokter Widya ya, itu juga sudah cukup semangat ya. Siapa sih kolegium dokternya gitu, termasuk juga bedah plastik. Iya, Indra. Ya. Bu Elina mau menambahkan, silakan Bu. Ya, terima kasih, saya off cam ya. Jadi kalau stem cell ini saya sudah meneliti juga untuk pasien-pasien COVID dan untuk pasien-pasien yang sangat parah yang dirawat di ICU, yang critically ill, yang bahkan dengan ventilator, pakai alat bantu napas, itu ternyata hasilnya lumayan bagus dibandingkan dengan pasien yang tidak ditambahkan stem cell. Tetapi kalau kita pakai untuk kelompok-kelompok yang tidak terlalu parah dibandingkan dengan standar terapi, itu nggak terlalu signifikan. Ya, dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Indra Bahtiar, untuk paru itu diinfuskan dan dengan dosis yang ditetapkan oleh Indra tuh ya, kita pakai 1 juta, 1 juta per kilogram berat badan. Dan itu kita nggak pakai produk valve, kita buat sendiri di FKUI. Ya, jadi kita udah punya divisi stem cell. Dan ini juga bukan hanya penyakit paru, seperti yang disampaikan, kita juga udah pakai untuk rheumatoid arthritis dan OA ya, dan juga untuk ortopedi itu Prof. Ismail sangat rajin tuh, dan juga Rahayu Salim tuh, ada kelas saya juga SMA 3 itu. Sama Yati. Ya, jadi Yati Ramli untuk pasien stroke ya.
Ya. Kalau Ya, yang untuk jadi kalau di diabetes gimana Bu Erlina? Ada oh yang nanya diabetes kalau belum untuk ada pengalaman. Ya. Tapi kalau itu dilakukan di rumah sakit swasta itu Abdi Waluyo di Menteng. Ya. 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 Jadi silakan kalau tadi saya lihat ada pertanyaan itu di mana dilakukan, silakan datang ke rumah sakit Abdi Waluyo di Menteng. Ya, tapi mungkin mahal ya karena Abdi Waluyo itu rumah sakitnya pejabat, artis dan lain-lain. Tapi boleh dicoba kalau memang ternyata kita nggak tergantung obat, nggak pakai insulin. Ya, menurut saya sih worth it to try ya. Makasih Ya, Uni saya kira Erlina. iya ini udah terlalu malam, tapi saya pesen nih ya karena ya kita kan ingin membangun kampung halaman. Jadi Ya. gimana In kalau kita bantuin tuh Unan bahwa juga Ya, akhirnya Uni, punya siap. Ya. divisi stem cell, digiatkan itu teman-teman yang juga di Yang di Unan patologi juga ada nih. anatomi yang mereka biasa kan mengolah apa namanya tali pusat dan lain sebagainya dan kerjasama dengan teman-teman di kebidanan. Ya, silakan divisi ini berbagai divisi, jadi jangan ada arogansi. Jadi kita kumpul saja semua divisi. Setuju, Dok. Betul. Ya. Ya. Jangan merasa oh ini milik ortopedi, ini milik Ya. kebidanan, ini milik preklinik, enggak. Kita bareng-bareng aja, yang penting Unannya maju begitu ya. Jadi Ya. In pesen tolong sekali-sekali ke Padang In. Nanti kita Nah, bantuin ini cari dana. Lai ke Padang, Ambo. Rumah sakit Unan juga mengembangkannya tuh Pak Indra. Ya. Ya di rumah Ya, sakit. nanti kita bantuin bikin proposal untuk cari dananya. Siap nih. Wow, Itu ya. komentar tuh ada Arina Widya Murni itu nggak tahu masih ada sebagai direktur di Unan itu. Silakan. Ada masih. Ayo Ren. Iya. Ada di dalam sini. Lai ke Padang, Ambo. Ada Bu Ariana di sini. Awak lama ando nampak juga. Ya Ren, ayo Ren. Oh, nih. Maju Ren. Right. Penelitian Rina, Dibantu penelitian ya, saya. Un. Siap. Ya, penelitian aja, saya Un. itu Ya. enggak, saya ingin bicara tentang dana ya. Penelitian saya itu dapat dana loh 1,9 Iya, itu dia miliar. tuh. 1,9 miliar dari Oh. pemerintah. Jadi ya, itu untuk penelitian COVID waktu itu. Jadi tapi nggak juga bisa banyak karena ya Indra ngasih patokan 1 juta sel per kilogram berat badan jadinya mahal. Maksudnya 500.000 aja kali ya. Jadi sebenarnya Ya, Rumah tapi- Sakit Unan kan juga sekarang udah TPB Uni Melina. Jadi memang Niwid juga di situ tuh. Niwidya, Satya Widya juga ada Rumah Sakit Unan. Ayolah Niwid, kita diskusikan sama-sama. Karena rumah sakit TPB, rumah sakit pendidikan ya harus ada penelitian berbasis rumah sakit. Ini suatu peluang yang bagus juga ya. Pak Indra kita tarik ke rumah sakit Unan juga untuk berdiskusi ya. Itu kalau udah ada bantuan dari Nilina nanti untuk proposal ya mudah-mudahan ya. Lengkap. Insya Allah lah. Semangat nih Lengkap, jadinya. Dok. Kita di Paru ada Uni Erlina, udah terkenal di Indonesia. Di Neuro ada Yeti Ramli yang akan pulang juga. Di ortopedi ada Rayu Salim, SMA 3 lagi coba. SMA 3 aja bertiga udah lengkap ini. Ada yang bikin stem cell-nya, ortopedinya, ada yang udah lengkap. Tambah SMA 2, udah. Jadi ya bukan kita sombong ya. Ya yang RCCM itu banyak orang Minang juga gitu loh. Cukup bisa. Cuma tadi kan Uni Erlina juga pesan, nggak ada yang merasa lebih jagoan, bukan lebih, maksudnya gitu loh. Oh ini milik ortopedi, oh enggak boleh gitulah gitu ya. Terus juga kita ya sinergis lah, dan ya itu juga harus ada waktunya, disiapkan waktunya. Ibu Erlina, Uni Erlina, kata siapa dia tuh orang santai, sangat sibuk beliau gitu loh. Ya tapi ada waktu beliau untuk ini gitu loh. Ya tinggal di kita sekarang. Uni Erlina malah udah sampai cerita ke dana segala, tinggal bagaimana nih Unan menangkapnya gitu. Kalau kita siap pulang ya Uni ya. Ya. Siap. Tolong labnya disiapkan Rina. Perlu disupport. Mandeh Minang Mancanegara menjadi supportnya, menjadi orang tengahnya untuk memajukan. Alhamdulillah. Ini Bunda ini ya. Sebenarnya kemarin sudah. Bu Alina mau ngobrol? Petis. Ya silakan.
Ada? Ya, sebenarnya kalau untuk penelitian stem cell ini sudah ada diawali kemarin dengan Prof. Marlina juga, ada Dr. Andani juga. Jadi mungkin beberapa orang bisa kita berdiskusi untuk mengembangkan di Rumah Sakit Unan. Insya Allah nanti kita coba. Ditambah dengan penguatan sekarang dari Nilina, ada Niwit juga, sama Dewit ya. Insya Allah mudah-mudahan ada peluang kita kembangkan di Unan, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Lain tanya dikit di Alhamdulillah. Indonesia. Sebentar, sedikit lagi. Ya. Sedikit aja. Abusive penggunaan tali ini ya dari gimana ya? Mungkin karena ini apa namanya tali pusar tadi yang sumbernya itu kan banyak dibuang biasanya itu dengan doa dengan segala macam begitu ya. Nah ini mungkin ada hubungannya dengan kepercayaan dengan agama. Terus karena ini kalau itu dijadikan sumber uang itu kan banyak. Bagaimana? Apakah abusive itu ada di Indonesia? Gitu sudah ada. Karena di Amerika itu yang orang, well anyway, I'm not talking about that. Tetapi gimana itu? Itu mungkin juga harus ada peraturannya kali ya. Bagaimana dan apa yang dari mana yang bisa diambil begitu. Ibu semua sampel atau apa yang kita pakai itu ada inform consent-nya. Yang artinya yang punya itu menandatangani bahwa umbilikusnya boleh dipakai untuk penelitian. Jadi ada inform consent. Ya, jadi ada persetujuan dari subjek. Alright, thank you. Ini ya Bu Erlina nih udah ke UN kemarin gitu ya. Kita tuh sebenarnya mau tahu juga gimana hasil di UN meetingnya banyak di New York gitu barusan. Ya. Ini ada kapan-kapan Bu. ini Florida mau bertanya. Oh oke. Bu Oh Pit. iya. Ya, Nipit mau bertanya silakan Nipit. Terima kasih. Mungkin tidak bertanya doh supaya memendekkan waktu. Cuman ambo merasa alhamdulillah yang orang hebat-hebat Minang adalah kabasamo-samo supaya di ranah Minang ada treatment ko. Dan ambo syukur sekali mendengar statement Dr. Erlina, janganlah mempacalian santiang kan biasa ko egaliter Minangkabau. Jadi mudah-mudahan sadonya merasa maju, ikut terjadi capek. Ajan Roman Empire biko sadonya sampai hebat di Emperor Empress, tapi dia rusak di dalam, hancur Roman Empire. Dan insya Allah ambo akan menjadi customer. Alah sampuh na rusak ko. Muko biar manabuang ambo dari kini seketik kami lah pensiun. Tiap memasak ekaluan barih saganggam. Insya Allah kalau iko terlaksana capek, lagi Dr. Rina tadi mengecehan mungkin ortopedik capek dulu aku lutui. Dan niben ndak mau menolong ke Florida bakabun alah payah sujui bagai alah agak menyonggeng kini. Insya Allah aku bisa di permak nanti. Itu saja. Sebenarnya senang hati ingin benar awak banyak orang santiang-santiang di ranah Minang. Fokuskanlah. Tio ambo ke Limo Mani itu pergi mengunjungi Unan. Nanti bayang kok iko lokasinya kok. Dia awak ndak belum mencelik ke dalam. Kalau indak labiah indak kurang dari Cornell University yang terletak di pegunungan Loto di Ithaka. Rancak bana, bangunan kuai, pemandangan rancak. Jadi mahasiswa, dosen-dosen segar tuh masuk ke kelas. Acuk ambo main-main ke situ, mencari itu jo nanti bayang. Kulah patui Unan standar internasional. Soalnya di UI, di ITB itu orang awak sih sadonya yang canggih-canggih. Yang profesor-profesornya itu penuh jurang Minang. Jadi terima kasih. Lah dibiarkan ambo mengecek itu sajonya. Jadi kami kemana buang leko bila-bila ikut terjadi pulang cek-cek di kami. Pulang mencari di sana kawan-kawan sudah tu pergi celiak dokter masing-masing mana kepada lu diperlukan. Doa dari Jawa. Itu gigi bisa cukup bagian mana jadi. Itu begitu kan suami sebentar ko beliau dapat chronic low back pain. Jadi agak bungkuk berjalan. Kesian tu celiak tu Klinik ortopedik, calon untuk dioperasi kan tak bisa lah dah, faktor umur.
Ya. Satu, ayo pulang alun lai seketik lai alun lai ortopedik alah kanyak bagage lu pulang macam dia. Bayangkan dek Karanosaki itu mah indak badangan mengecek doh ampi ya. Yang pertama mungkin ko ortopedik. Alah disangkonya tu alah on kini ko. Anda buat tunggu-tunggu. Mudah-mudahan sempat. Insyaallah, insyaallah. Ya, Ya, doa oke, dari terima Jawa selamat. Tu hebat 3M menjadi layasong. Mudah-mudahan itu terjadi. Berkumpul orang hebat-hebat Minang. Jadi rakyat tidak perlu pergi ke Malaysia. Malaysia atau Singapura, pitih ranah, tinggal di ranah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Pasamu wabarakatuh. itu makom menjadi itu filosofi Mandemina ya, pasamu itu menjadi satu dalam kata. Insya Allah ibu-ibu. Insya Allah. Oke, Mandemina mancanegara. Hebat diskusi awak kok. Tadi yang mau catat hampir 26 orang pesertanya yang biasanya mungkin tak sampai situ ya. Lebih sampai 50-an. Oh ada ya. Sampai 50-an. Alhamdulillah ya. Bu Yuni, Moni, kita tanya radio mungkin ada yang menyampaikannya Ya, itu yang saya tanya tadi. Sudah? Apakah kita masih punya waktu karena ini ambisi pemeriksaan masih banyak ini. Sekali-sekali Radio, apakah waktunya masih tersisa? Sudah tidur pula orang radio. Orang radio terkalok. Sudah terkalap. Nah, bagaimana dengan semuanya, masih kuat atau kita tutup saja diskusi kita ini? Kalau masih kuat saya masih bersedia, tapi kalau sudah pada mengantuk, kalau ada saran Uni. Ya, silakan. Ya, kalaupun kita akan tutup, cuma sarannya mestinya ada lah ya, ada. Kalau saya memang sukanya kalau setiap ada meeting atau apapun namanya ada follow up-nya gitu. Dan follow up itu mesti kita harus ada PIC-nya. Nah, sekarang ada PIC kan di situ ada Arina nih, ada Widya. Ya, Dr. Wid ya. Arina Widya. Sebenarnya orangnya satu apa dua ini? Karena Arina Widya beda ya. Yang satu Arina atau ya itulah. Ini dua ini kita PIC. Ya, Widya ini Arina Widya Murni. Ya. Ya. Di dua ini harus jadi PIC ya dok. Jadi ada follow up dari tantangan dari Uni Erlina tadi tuh. Ya, insya Allah. Nah itu kan kebetulan di Unan tuh di Oke, rumah sakit. ini saya mendapat pesan nih. Radio masih bisa memfasilitasi kita nih. Kalau masih ada pertanyaan, kita perpanjang 10 menit. Silakan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya. Itu pertanyaan dari orang radio ada nggak gitu? Pertanyaan dari orang-orang radio kalau ada itu pertanyaan, ada silakan. Karena itu manca dunia juga gitu ya, mancanegara. Ya, radionya dunia ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari radio, orang-orang radio. Iya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada saran, Prof Mini ada saran. Ada saran Prof Mini. Mandeben bikin lagi nih tahap 2-nya Mandeben. Insya Allah lebih seru lagi nih. Ini belum keluar nih, Dr. Arina belum keluar tadi. Oke. Follow up barangkali ya, mungkin kita buat follow up-nya lebih seru lagi nanti insya Allah. Iya, oke. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, ini baru pertama, tidak berarti yang terakhir. Kita akan maju dengan step berikutnya ya. Jadi kami Mandemina Mancanegara terus follow up sampai ide kita ini jalan, insya Allah ya. Kalau support dari kami semangat aja. Gitu. Pokoknya anggota-anggota kita dari mancanegara kan banyak yang expert dalam macam-macam bidang juga. Jadi kita mengharapkan ini ada follow up-nya nanti second session-nya gitu ya. Kemudian di samping follow up yang untuk menjangkau cita-cita yang besar tadi insya Allah. Oke. Terima kasih. Ini barangkali tanggapan terakhir dari Ibu Ketua 3M nih, atau masih ada tanggapan terakhir sebelum kita tutup acara ini, Mande Ben, silakan.
Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak, Bu-ibu, adik-adik, gitu ya. Sangat kita appreciate ini topik yang hangat, yang penting, gitu ya. Jadi ya seperti tadi saya bilangin gitu, kita semoga ini masih kita berlanjut gitu, insya Allah. Sampai tercapai cita-cita yang tadi. Saya sangat menghargai kesatuan kita dalam meeting ini gitu, itu terlihat kerjasama. Kita perlu kolaborasi yang solid gitu. Kita orang pendengar radio 483 orang. 483 orang, Masya Allah, luar biasa. Ya, nanti akan kita sambung para pendengar di radio. Kita siap-siap dengan pertanyaannya ya untuk berikutnya. Barangkali begitu saja dari saya, Bunda Mini. Terima kasih banyak semua. Oke, terima kasih banyak, Bunda Ben. Mande-mande mancanegara, mancanegara, dan pemirsa radio Gebuminang di seluruh dunia, kita telah mendengarkan banyak cerita tadi, dan pasti banyak kesan juga yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Ada yang mencari tadi, di mana saya bisa melakukan pengobatan ini? Ini sudah aplikasinya langsung kayaknya. Banyak yang berminat gitu, apalagi yang sudah usia lanjut seperti kami mandi-mandi ini. Ya kan, mau gigi cukup gimana caranya gitu ya, mau kulit mengkerut bagaimana juga caranya. Jadi banyak masalah memang dari mandi-mandi yang mungkin nanti sedikit waktu lagi bisa kita atasi melalui stem cell ini. Saya tidak akan membuatkan resume dari hasil bicara-bicara kita hari ini, tapi yang jelas kayaknya ya stem cell terapi ini cukup menjanjikan untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan kita, ya kan? Mari kita tunggu perkembangan dari penelitian itu. Tadi ada urusan dengan dosis yang belum jelas, ya kan? Efek-efek yang tidak diinginkan, jadi penelitian in vivo-nya masih perlu dikembangkan ya, Pak Indra. Nah, saya setuju itu. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Indra Baktiar PhD yang telah share pengalaman dan pengetahuan beliau dalam hal pengembangan terapi stem cell ini. Dan juga terima kasih banyak juga tanggapan dari Bunda Satya Widiayeni yang tadi ceritanya nyambung dengan Bapak Indra, dan tambah informasi dari Ibu dokter siapa tadi lupa saya namanya, Erlina dan Arina. Ya, Erlina tadi juga, dan Dr. Arina dari Rumah Sakit Unan. Ya, mudah-mudahan kolaborasi yang kita bincang-bincang hari ini bisa terrealisasi dengan baik ya, sehingga warga Minang ya, khususnya mandi Minang mancanegara ini menghasilkan sesuatu ya untuk kemaslahatan anak nagari ya, terutama dalam bidang stem cell ini dan bidang-bidang lainnya. Saya waktu yang membatasi kita sebagai pembawa acara, saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya yang saya lakukan selama membawa acara ini. Sekali lagi terima kasih bagi pemirsa, pendengar Radio Gebuminang, dan para partisipan yang sampai hari ini masih berjumlah 39 partisipan di sini. Alhamdulillah kita ucapkan semoga usaha yang kita sudah jalankan hari ini diberkahi Allah dan menjadi amal baik, amal saleh di sisinya, terutama untuk sebagai narasumber tadi dan sebagai penanggap. Dan kita tutup aja lah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang penutup majelis itu subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha Silakan illa Bunda Ben, saya enggak apa astaghfiruka doanya. wa atubu ilaih. Setiap kita berpisah itu semua kita membacakan surat Al-Asr itu Prophet Muhammad SAW begitu, surah kita itu saling seperti surat Al-Asr bilang gitu ya. Mari kita baca bersama-sama sebagai pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih dari kami, Mandiri Minang Mancanegara. Maaf lahir batin, semua kita ketemu lagi di arena yang berbeda, tapi sama. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mande Erlina nih, Warahmatullahi wabarakatuh. kita masih bisa chatting kalau masih gitu ya. Nih banyak nih yang baru muncul nih, Bunda Arina, Bunda